di bypass jantung. Jadi ngobrol sama saya, Pak, kalau mau sehat terus walaupun udah bypass, Bapak harus minum hemohim, pome, dan ginseng. Terus dia tanya, apa itu? Saya bilang, kan Bapak kenal teman saya yang di Bandung itu kan? Nah, Bapak bisa cari informasi juga dari teman saya itu. Oh iya, kemarin dia telepon saya katanya. Kebetulan dia bilang katanya sejak dia minum 3 pilar itu, badan dia enakan, prostatnya juga buang air kecilnya lancar. Nah, itu Pak katanya. Ya udah deh, gimana sih kalau mau beli itu? Saya bilang ada 2 cara, Bapak bisa beli sendiri atau saya bantu belikan gitu. Kamu beliin aja nih, saya bayar sekarang, saya transfer gitu loh. Jadi saya nggak ada kesulitan Pak Bo. Langsung begitu. Mantap. Saya bilang, Pak, Bapak kan sehat nih sekarang, hasil labnya kata Bapak bagus. Tapi jangan Bapak sendiri yang sehat dong. Istri, anak-anak, menantu, cucu juga mesti sehat semua Pak, gitu loh. Teman-teman klubnya Jalan Pagi Bapak juga mesti Bapak infoin kalau ada herbal yang bagus seperti ini. Ya, saya coba minum dulu. Ini mesti berapa lama saya minum? 3 bulan Pak, gitu loh. Minimal 3 bulan saya bilang. Jadi dia bilang, berarti aku nanti mesti beli lagi. Iya, harus beli lagi, saya bilang. Nggak bisa Bapak minum sebulan terus stop gitu, nggak bisa. Saya bilang, belum apa-apa itu mah. Jadi saya sekarang Pak Bowo tiap kali nawarin orang, mesti minum berapa lama? Minimal 3 bulan, saya bilang. Saya aja minum udah mau 8 bulan, saya bilang. Bukannya sekejap aja, seminggu, 2 minggu, apalagi sebulan. Percuma, saya bilang, buang-buang duit nanti. Ya. Saya bilangnya begitu Pak, supaya dia bisa continue beli terus gitu loh Pak. Ya. Gitu Pak, jadi nggak ada lagi cerita beli aja 1 paket gitu. Malah tadi saya bilang, Pak, Bapak mau irit nggak 1,5 juta? Kenapa bisa irit 1,5 juta? Ini kan Bapak udah beli 3 pilar 1 paket. Nextnya Bapak beli yang isi 4 ya, bisa irit 1,5 juta. Oh boleh, dia bilang, mau saya nih, gitu Pak. Mantap ya teman-teman, Pak Heri ini pede banget ya. Nah ini kalau teman-teman yang di video yang di Telegram itu Pak Heri ini yang beliau ini ada prostat, ada kista di ginjal sama aritmia teman-teman. Beliau ini sembuh ya. Jadi sekarang tuh recover banget, kondisinya udah baik banget teman-teman. Begitu ya. Nah, apa sih yang Pak Heri jelasin ke teman-temannya, ke rekan-rekannya teman-teman, itu presentasi kapilar ini teman-teman. Jadi hari ini saya akan ajarin ya teman-teman gimana caranya menjelaskan ke rekan-rekan supaya teman-teman bisa closing kayak Pak Heri lebih cepat, lebih pede ya. Kenapa? Karena teman-teman perlu pede, perlu menguasai ya. Ini nanti latihan aja di rumah, caranya gampang banget ya, dan tidak susah. Saya yakin teman-teman semua bisa ya. Nah kita mulai aja ya, biar nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Nah, udah pada bisa lihat? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke, mantap. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu sedikit nih sebelum kita mulai ya, biar tambah semangat. Tadi saya buka-buka internet, teman-teman, tahu nggak bisnis kita itu di bidang apa? Siapa yang tahu? Bisnis kita ini teman-teman di bidang kesehatan loh. Tadi kayak Pak Heri tadi yang mau bebas jantung nggak jadi, yang mau pasang ring ya teman-teman, diabetes Pak Erol, ada videonya teman-teman udah pernah ketemu kan sama Pak Erol, diabetes teman-teman recover teman-teman ya. Belum yang cancer, hari ini aku ditelepon 2 orang kena cancer teman-teman ya. Itu nilainya triliunan teman-teman. Dalam 5 tahun ini potensi bisnis kesehatan di Indonesia 1.100 triliun. Coba dihitung nolnya ada berapa? Yang jelas kalkulator saku nggak bisa teman-teman ya. Jadi terus ini di Indo Bali News juga ada dua berita hari ini, termasuk di Kompas tadi ya. Itu Indonesia buka peluang bisnis kesehatan senilai 1.288 triliun. Wow teman-teman. Jadi ini bukan bisnis 1 miliar 2 miliar teman-teman dalam setahun. Ini bisnis triliunan teman-teman. Bukan triliun 1 triliun 2 triliun 3 triliun, tapi ribuan triliun teman-teman.
Jadi bisa bayangkan nggak apa yang dipegang oleh teman-teman itu nilainya sebesar itu yang di tangan teman-teman. Pertanyaan saya buat teman-teman semua yang hadir hari ini malam ini di Zoom kali ini, teman-teman mampu nggak mengoperasikan bisnis sebesar itu? Ya, teman-teman mampu nggak mengoperasikan bisnis sebesar itu? Jess, boleh tolong dibantu di mute, Jess? Ya teman-teman ya. Nah, saya akan mulai gimana Pak caranya? Kita menjelaskan ke orang tentang bisnis kita ini gimana Pak? Nah, masuk dari bisnis kesehatan teman-teman. Kenapa? Pertama karena potensinya besar, kedua ada urgensi di sana daripada Anda jualan sikat gigi atau odol teman-teman. Kenapa? Susah. Pak Bowo, saya baru kemarin dari Indomaret borong odol sikat gigi 1 lusin. Ya, nanti kalau habis saya beli punya Pak Bowo, ya habisnya kapan ya selusin ya? Nggak tahu deh berapa bulan lagi itu ya. Lama teman-teman. Tapi kalau orang sakit dan Anda bisa yakinkan dia bahwa produk Anda ini bisa membantu, dia nggak akan pikir panjang. Paling dia nanya kayak Pak Heri tadi, ini makanya gimana Pak, dosisnya gimana, cara minumnya gimana, udah itu case close pasti closing. Ya, paham ya? Nah, cara mulai gimana Pak? Gampang teman-teman. Ya, cara mulainya teman-teman, Jess kamu yang handle di Jess, aku enggak ya. Jadi teman-teman, pertama teman-teman kalau bisa punya testimoni pribadi kayak Pak Heri bagus banget. Tapi kalau enggak ada, teman-teman kuasai dia satu testimoni siapa yang teman-teman mau pakai. Misalkan Pak Erol diabetes ya. Nah, teman-teman ceritakan ya. Misalkan saya lagi ngomong nih sama Bu Hermina, ya kan saya lagi ketemu Bu Hermina. Bu Hermina, saya baru dengar Bu kabar teman saya ya Bu ya, aduh kasian banget lu Bu kena diabetes 34 tahun lu Bu, habis semua ya, obatnya aja sebulan dia belanja 3-4 juta Bu tiap bulan, itu belum yang suntikan Bu, disuntik sehari 4 kali pakai insulin Bu. Amit-amit ya Bu kalau hamil diabetesnya Bu Hermina ya, itu kan saya cerita sama Bu Hermina. Ternyata Bu, ini juga baru tahu Bu Hermina, Ibu mau nggak kira-kira Bu kenalan sama penyakit-penyakit yang namanya kanker, autoimun, diabetes, cuci darah, gagal ginjal, jantung? Hermina mau nggak Bu kenalan? Pas jawabnya apa teman-teman? Jawabnya nggak mau, bener nggak Bu Hermina? Betul, nggak mau. Nggak mau teman kenalan, aduh Pak Bu jangan dia amit-amit gitu ya. Mau. Nah gitu teman-teman, jadi halaman pertama ini buat nakut-nakutin teman-teman. Kalau teman-teman punya testimoni dari tetangga, dari saudara, ya apalagi dari keluarga dekat teman-teman, nggak apa-apa Anda sharing ke rekan Anda, ke customer Anda, ke klien Anda. Aduh, tante gua kena itu, aduh gua kasihan banget tuh, sampai dia habis banget anak-anaknya urunan buat biayai loh. Itu tante saya. Nah saya biasanya ceritanya istri saya teman-teman ya, waktu Yudit maaf ya di payudara kewarna itu benar-benar kasihan banget karena tiap malam dia nahan sakit gigil teman-teman ya. Kenapa sakit banget kalau malam itu senut-senut banget teman-teman ya, itu saya ngeliat aja kasihan teman-teman ya. Jadi nggak mau teman-teman, rekan saya harap teman-teman nggak sampai amit-amit ya, nggak sampai kena gitu. Paham ya teman-teman? Nah, halaman ini ya, halaman 1 ini untuk nakut-nakutin teman-teman. Jadi teman-teman kuasai ya. Nah, kuasai contoh-contoh kasus satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, saya biasanya cerita istri saya ya. Mungkin kalau Pak Heri cerita dirinya sendiri, ada prostat, dia mau ke dokter gitu teman. Ya. Nah, ada kuasai 1. Nah, terus udah cerita itu. Nah, halaman keduanya nih. Ini halaman 2 ini teman-teman ya. Nah, udah kelihatan ya. Halaman kedua ini teman-teman, ini untuk menyederhanakan pemahaman orang tentang sakit. Karena kalau Anda harus menjabarkan penyakit gagal ginjal itu apa, penyakit jantung itu apa, kanker itu bagaimana ya, terus stroke itu gimana, aduh teman-teman ngapalin itu nggak ada habisnya itu, sampai kapan kita kelar? Otaknya juga terbatas ya, karena faktor U ya. Nah, kita sederhanakan deh penyakit. Kita ngomongnya gini, Bu Hermina, setuju nggak? Kalau penyakit itu datang karena sel kita rusak. Contoh ya, pankreas kita rusak,
tidak bisa memproduksi insulin. Berarti kita kena apa yang namanya Bu Her? Diabetes. Benar kan? Ya. Ya kan? Nah, Bu, kalau sel yang rusak ini bisa diperbaiki, berarti organ yang memproduksi insulin tadi bisa benar dong, Bu. Pankreas yang rusak bisa benar kan? Nah, kalau pankreasnya udah betul, berarti kan kita terhindar dong dari diabetes. Benar kan? Nah, itu Bu yang saya mau bicara hari ini, Bu. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini halaman kedua ini untuk menyederhanakan penyakit. Kenapa? Karena kalau cerita diabetes, cerita jantung, cerita stroke bisa seharian nggak kelar. Ya, jadi gitu. Bu, kalau selnya rusak bisa dibenerin, berarti kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif itu, Bu. Bener nggak? Bener kan? Nah, ini Bu yang saya mau cerita. Nah, Anda ceritakan ini asal mulanya hemohim aja teman paling gampang. Nah, ini Bu asal mulanya ada orang namanya Pak Hadil, ya. Beliau tinggalnya di Korea sana, di Korea Selatan ya. Dan ini sudah sakitnya parah banget. Ya orang Korea itu terkenal minum Bu ya. Jadi dia kena kanker hati. Ya kebetulan beliau bisnisnya lagi ambruk ya. Istrinya minta cerai ya kan, aduh pusing banget lah pokoknya. Udah sirosis, diabetes lagi. Waduh, campur aduk rasanya Bu ya. Nah, beliau ini divonis dokter Bu. Umurnya tinggal 6 bulan. Aduh, bisa bayangin enggak sih Bu kalau dokter bilang, Bu Her, umur Anda tinggal sekian gitu loh Bu. Aduh, waktu istri saya dengar vonis aja, Pak, dokternya nggak berani mandang istri saya, dokternya ngeliatnya saya melulu. Pak, ini ya, kalau saran saya ya Pak ya, kalau mau aman ya, ini sih mesti diangkat sih Pak. Kenapa? Karena kalau sampai menyebar, ya karena ini infeksi kan udah parah ya. Jadi kalau sampai menyebar, penanganannya akan jauh lebih sulit Pak. Jadi saya suruh ngambil putusan teman-teman. Aduh, nggak enak teman-teman dengar vonis kayak gitu. Jadi Pak Hanggil ini teman-teman udah divonis umurnya tinggal 6 bulan. Nah, kebetulan, nah Tuhan selalu luar biasa baik teman-teman ya. Selalu ada kebetulan ya. Nah, beliau punya teman yang kerja di satu lembaga penelitian namanya KAIRI. KAIRI itu singkatan dari Korean Atomic Energy Research Institute. Ini lembaga pemerintahan punya pemerintah Korea Selatan. Lembaga penelitian punya pemerintah Korea Selatan. Ya, itu teman-teman jelasinnya ya. Paham sampai sini? Jadi Anda ceritakan Mr. Pak Hanggil, sakitnya apa tadi teman-teman? Sirosis, kanker hati stadium akhir, plus diabetes akut. Ya, nah beliau divonis oleh dokter umur 36 bulan. Nah, kebetulan Pak, ceritanya bermula dari sini. Ya, beliau kenal seseorang yang kerja di lembaga penelitian punya pemerintah Korea Selatan yang meneliti tentang nuklir radiasi. Nah, Anda ceritakan ini teman-teman, ya Kolmar. KAIRI-nya, ya. Nah, KAIRI ini teman-teman, ya, KAIRI ini Bu Her, dia ini peneliti tentang radiasi nuklir, sehingga Pak, banyak ilmuannya kena radiasi, ya. Jadi mereka selnya mutasi kena apa namanya? Kanker, teman-teman. Nah, pemerintah nggak mau dong ilmuannya udah mati. Jadi mereka udah dicoba diobati dengan cara barat. Itu pakai apa? Farmasi. Di kemo dikasih obat. Nggak mempan. Karena sistem imunnya di kemo itu ambruk. Karena hasilnya dibunuh semua. Ya, jadi sistem imunnya tambah lemah. Apalagi badannya lemah. Ya udah. Istilahnya koid gitu. Meninggal teman-teman ya. Nah, pemerintah nggak mau, pemerintah Korea Selatan ya tidak mau ilmunya meninggal. Jadi apa? Ya cari cara. Kalau pakai teknologi barat nggak bisa, ada apa di timur? Di tempat kita ini ada apa? Ada herbal teman-teman. Jadi KAIRI ini meneliti 42 induk herbal, dicari mana dari tanaman-tanaman herbal ini yang bisa meningkatkan sistem imun. Ditanya gitu Bu Her. Nah, ketemu itu Bu Hermina ada 3, namanya Angelica gigas, Cnidium officinalis, sama Ionia lactifera. Ya, minimal teman-teman apalah ya, kan nggak sulit ya. Tadinya saya ngapalinnya Angelica gigas. Dulu teman-teman ya, saya ngapalin ke 1 doang. Namanya ya Bu Her, Angelica gigas, 2-nya saya nggak hafal. Saya bilangnya gitu dulu sama prospek. Ya sudahlah, memang nggak hafal, susah dihafalin ya. Namanya tuh aneh ya, tapi sekarang saya udah hafal. Kenapa saya baca PubMed jadi hafal? Angelica gigas, Cnidium officinale,
Paunia lactifora. Ya, 3 gitu. Ya, kata-kata sakti itu. Ya, teman-teman dihafalin ya. Nah, ketemu 3 tanaman ini, Pak, dan dibikin sinergis sehingga efeknya dahsyat. Gitu, teman-teman. Nah, ini yang membuat Mr. Pak Hanggil sembuh, Bu Her. Nanti Bu Her kalau mau ketemu bener nggak sih Pak Bu sembuh, November ini beliau akan datang. Nah, Bu Her bisa lihat tuh, mana Pak yang sakit kanker mau mati. Orangnya tuh Bu lagi lari-lari di panggung tuh biar kamu lihat ya. Nah, Ibu datang nanti bulan November Bu, lihat sendiri orang yang bisa lari-lari Bu, yang mau mati 6 bulan mau mati ada. Ya. Nah, itu teman-teman cerita gitu ya. Ceritanya mengalir aja, nggak usah takut, nggak usah deg-degan, tenang aja ya. Ini gampang kok closing ini ya. Oke teman-teman ya, gitu nih menceritakan KRI aja. Kalau Kolmar Anda bingung ceritanya gimana sih Pak Bowo, ya udah KRI-nya aja. Langsung push ke market ya. Nah, ini halaman ini teman-teman, ini untuk legitimasi tentang apa itu hemohim ya. Ya ceritanya gini ya. Ceritanya teman-teman gini. Bu Hermina, ini produk yang tadi mengandung 3 tanaman dahsyat itu Bu, sudah terdaftar di satu perpustakaan obatnya negara segede Amerika Bu. Nah ini Bu buktinya. Kita baca ya Bu ya sama-sama. Lihat ya Bu, ini ada lambangnya apa, ada gambar benderanya Amerika. Kita baca ya, an official website of United States Government. Jadi ini punya pemerintah Amerika Serikat Bu. Bukan apa website abal-abal ya yang ada iklannya, orang cari duit, bukan. Ya, nah ini terdaftarnya bahkan di National Library of Medicine. Jadi perpustakaan obat nasional punya negara Amerika, nggak sembarang herbal bisa masuk. Ini lawannya 3,5 juta obat-obatan di sini. Punya farmasi semua. Herbal Bu yang bisa masuk salah satunya hemohim, nggak banyak Bu yang bisa. Nah Ibu kalau ketik hemohim ya di National Library of Medicine ini perpustakaan obat ini Bu langsung muncul jurnal medis yang menceritakan penelitian tentang hemohim itu bisa apa aja. Ya. Nah, langsung muncul juga cancer, Bu. Jadi kalau di Amerika sana ya, hemohim itu sudah disetarakan dengan obat. Dokter boleh meresepkan hemohim. Sampai segitunya, Bu. Ya. Nah, ini ya, di samping ini Ibu bisa baca nih, Bu ya. Immunomodulatory and antidiabetic effect. Jadi buat orang diabetes bisa, buat orang cancer bisa, dan lain-lain. Nanti saya ceritakan cara kerjanya ya Bu ya. Nah, begitu Bu. Jadi saya tenang. Waktu istri saya mau minum, saya bilang, iya ini bagus, minum aja. Saya udah lihat di PubMed ada. Nah gitu ya. Oke teman-teman ceritanya paham? Bisa sampai halaman ini? Ya. Anda tangkap poin-poinnya teman-teman ya. Oh gitu Pak Bu ngomongnya. Oh gitu. Jadi poinnya ditonjolkan ini, poinnya ditonjolkan ini ya. Kira-kira gitu ya, paham ya? Nah, halaman berikutnya teman-teman. Nah, ini menceritakan tentang paten, teman-teman. Nah, supaya teman-teman tahu ya, ini Anda nggak usah ngerti sampai dalam nggak apa-apa ya. Anda ceritakan aja gini, Bu Hermina, paten ya di tiap negara itu hukumnya beda-beda. Ada undang-undang tentang paten. Dan ini bisa lolos di 7 negara, Bu. Ya, coba ini negara mana aja ya? Ada Korea, ada Europe itu ada Jerman, England, France, Italy ya, terus Japan and USA. Dan ini negara-negara besar loh Bu, bukan negara-negara kayak Teluk Betung itu bukan Bu. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, di tiap negara itu ada undang-undang kalau Anda klaim misalkan ya anti cancer ini ya, yang ini yang Korea ada anti cancer, itu undang-undang minta uji substansi. Jadi cancernya udah dites belum gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau dia bisa lolos teman-teman, artinya ini udah dites terhadap apa? Manusia teman. Ada buktinya. Nah, jadi kalau udah paten seperti ini teman, pasti udah dites terhadap manusia. Ya, karena nanti teman-teman kalau orang yang baca beneran PubMed ya, Anda akan dapat pertanyaan bahwa ini kok obatnya masih di toko semua gitu, ya. Paham ya? Nah, saya sekalian jawab pertanyaan itu. Kalau ada orang yang rada-rada, karena beberapa member saya sampai dapat kayak gitu, sampai satu dokter nanya gitu, padahal dokter saya juga bingung tuh dokter gimana mikirnya. Ya, kita berhenti sampai sini dulu ya, kita balik sedikit ke PubMed. Supaya teman nanti kalau ada pertanyaan jangan telepon saya, jawab aja.
pernah nggak kepikir, kalau teman-teman pernah baca PubMed ya, sebagian besar ini in vitro itu di lab, kalau lab udah lewat, ini udah in vivo, tapi terhadap tikus ya. Nah, pernah nggak nanya, kenapa yang diuji coba tikus? Pernah nggak teman-teman nanya, ini kenapa percobaannya sama tikus? Ya, kalau ada yang nanya itu saya guyonan. Bu, kalau pakai gajah, labnya ambruk Bu, nggak muat. Kita ganti plafon nanti tiap kali percobaan gitu. Ya, jadi tenang aja teman, jangan jiper kalau orang nanya, ini kan percobaannya masih pada tikus. Nah, kemarin member saya ditanyain kayak gitu. Dokter loh yang nanya teman-teman. Nah, tentu ada alasannya teman-teman ya. Kenapa? Karena tikus 95% anatominya mirip dengan kita. Ya, bahkan pengkodean proteinnya di DNA-nya itu mirip-mirip dengan kita. Dan tikus mengalami penyakit-penyakit yang hampir sama dengan kita. Itu teman jawabannya. Dan kalau teman-teman Google ya, jawaban itu ada di Google. Kenapa sih tikus dipakai sebagai percobaan di lab? Jawabannya seperti itu. Ya, 95% mirip sistem anatominya dengan kita, ya. Pengkodean proteinnya mirip, dan tikus adalah hewan yang terkena penyakit mirip-mirip dengan kita. Terus yang terakhir, kenapa tikus digunakan? Binatang ini mudah beradaptasi di lingkungan yang baru, sehingga kalau dia dimasukin ke lab, dia cepat beradaptasi, sehingga tikusnya nggak stres. Bayangin kalau Anda pakai gajah, teman-teman, ya, dia stres, ya, diobrak-abrik ke lab, ya selesai, udah nggak jadi penelitian. Itu ya teman-teman jawabnya ya. Jadi tenang aja, jangan jiper gitu. Kenapa pakai tikus, kan ini kan tidak ada pakai manusia. Tenang Pak, ya. Kenapa kita pakai tikus? Karena kalau pakai gajah labnya ambruk Pak. Dan ini udah paten, artinya udah diuji coba terhadap manusia. Karena uji substansinya meminta harus percobaan terhadap manusia udah lewat. Udah ada itu, dan kita punya buktinya. Nanti kalau teman butuh buktinya bisa call, nanti saya kasih ya. Itu ada satu lembaga di bawah WHO namanya IAEA, itu ada pengujian terhadap 209 pasien yang kena cancer. Ya, jadi jangan khawatir, ya. Tenang, datanya kita lengkap. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nah, tadi udah menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi kalau teman ada pertanyaan itu, tenang aja, jangan khawatir, tenang, kita punya datanya ya. Terus tentang paten, penjelasannya udah ngerti kan, teman-teman ya. Patennya ada di 7 negara Bu Her. Jadi tenang, saya waktu kasih isi saya minum saya juga aman. Kenapa? Karena kalau paten berarti udah diuji coba terhadap manusia Bu Her. Kita tenang ya. Nah, terus saya jelasin sedikit ya Bu. Nah, halaman ini teman-teman menjelaskan tentang hemohim. Ya, nah jangan takut dulu, aduh Pak Bu jelasinnya gimana, saya bisa nggak? Tenang, ini gampang banget, ya, gampang banget jelasin hemohim. Bahkan dari namanya ada udah ditaruh situ penjelasannya teman-teman, ya. Hemohim, singkatannya apa? Hemo dari hemoglobin, teman-teman. Hemoglobin itu apa Pak? Hemoglobin itu sel darah merah. Oke, nah him itu kalau bahasa Korea artinya kekuatan. Jadi sel darah merah kita dikasih kekuatan. Ya, ini kalau misal darah merah kita udah benar, metabolisme kita betul, benar. Jadi ini membetulkan metabolisme dalam tubuh kita. Kenapa 80% tubuh kita terdiri dari darah, teman-teman? Ya, air, ya. Nah, HIM-nya singkatan, teman. Nah, ini menjelaskan cara kerjanya di tubuh kita. HIM itu, ya, hanya itu hematopoiesis, ya. Gampangnya gini, kalau jelasin hematopoiesis gini. Ini Bu Her ya. Ini sel darah merahnya ibu, hemoglobin. Ya. Nah, umur kayak kita, Bu Her, itu sel darah merah kita penumpang gelapnya banyak. Ya, ada gula, ada lemak, ada kolesterol, macam-macam Bu Her. Nah, ini waktu hemohim masuk ke tubuh ibu, ya, penumpang gelapnya disuruh minggir. Awas minggir, ya. Bayangin teman-teman, sel darah merah, tadi ada gula dipinggirin, kolesterol dipinggirin, lemak dipinggirin, bla 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 dipinggirin, sehingga apa? Sel darah merah Anda menjadi baru. Makanya orang kena diabetes sembuh, teman-teman. Kenapa? Sel darah merahnya mengandung gula yang lengket-lengket tadi, ya, dipinggirin. Jadi sel darah merah Anda bisa membawa nutrisi, teman-teman, ke seluruh tubuh Anda. Nah, kalau asupan nutrisi Anda dijaga, Anda sehat, ya. Nah, makanya orang medical check up-nya bisa bagus, teman-teman. Ada satu member saya
bingung, medical check up saya turun semua loh. Ya iyalah lu minum 3 pilar, kata istrinya. Dia jawabnya enak aja, ya iyalah lu minum 3 pilar. Jadi suaminya tuh bingung, Pak, itu medical check up saya terakhir katanya bagus loh, semuanya turun. Ya iyalah lu minum 3 pilar gitu. Saya punya WA-nya teman istrinya ngomong gitu. Ya, jadi bagus medical check up-nya. Kenapa? Ya tadi teman-teman, waktu hemoi masuk, hematopoiesis ya, kalau Anda baca di sini, katanya lihat nih. Ya. Nih. Nah, nih anti-cancer immune system and hematopoiesis enhancing. Ya, ini udah dipaten teman-teman. Jadi fungsi tadi yang membetulkan sel darah merah itu udah diuji teman. Dan ini ada di PubMed. Kalau Anda rajin baca, itu waktu dia masuk ya, kolesterol. Jadi penumpukan lemak di hati pun bisa hilang teman. Ini keren banget loh. Nah ini yang berfungsi Angelica gigas ya teman. Jadi kalau Anda baca di Angelica gigas, ini salah satu fungsinya lemak itu dipinggirin. Maka data-data medical check up Anda pasti bagus nanti. Ya. Nah terus ya, waktu sel darah merah ini yang membawa hemohim masuk ke pembuluh darah Anda, ya, plak-plaknya rontok teman-teman. Karena dia bisa geret-geret lemak tadi, membersihkan lemak. Jadi pembuluh darah Anda yang penuh plak tadinya, itu dibolongin teman-teman. Makanya orang mau pasang ring nggak jadi, orang mau bebas jantung nggak jadi. Ini cara kerjanya kayak gini. Jadi waktu saya baca itu, oh ya pantas orang mau pasang ring nggak jadi, orang mau bebas jantung kok bisa beres, kok ajaib hemohim. Ya nggak ajaib lah, memang kerjanya kayak gitu teman-teman. Ya paham ya. Jadi umum ini udah wajar memang kerjanya kayak gitu ya. Nah itu hematopoiesis teman-teman. Ya paham ya, cara kerjanya gampang ya. Jadi apa tadi? Membersihkan penumpang gelap, Bu Her. Ya, terus kalau dia masuk pembuluh darah, plak-plaknya dirontokin, Bu. Nah, saya punya testimoni ya, Bu Her. Orang mau bebas jantung nggak jadi, yang diabetes sembuh. Ini kerja hematopoiesis. Ya, nah, I-nya Bu Her, imun sistem. Ya, nah kita tahu kan semua imun sistem itu penting banget ya. Kalau Anda imun sistemnya rontok ya Anda kena AIDS. Ya AIDS itu kan imun sistemnya nggak berfungsi teman ya, diserang virus ya. Nah kalau imun sistem kita berfungsi dengan baik teman-teman ya, Anda sehat ya. Termasuk imun sistem itu dia mengaktifkan NK cell, natural killer cell yang ada di sumsum tulang belakang Anda teman-teman. Nah, kalau NK cell-nya bangkit, dia berfungsi dengan baik, teman-teman. Anda tahu apa yang terjadi? Tubuh akan mengenali mana yang sel tidak. Jadi sel ini saling bisa berkomunikasi, teman-teman. Kalau selnya dipanggil dia tidak jawab, berarti selnya mutasi. Itu dibunuh sama tubuh Anda, teman-teman. Makanya orang kena kanker sembuh, teman-teman. Ini cara kerjanya tuh I-nya ini ya. Jadi sel yang tidak respon waktu dipanggil oleh sistem imun Anda ya, ini kayak sensor data sensor gitu. Sel-sel yang dikasih sinyal-sinyal nggak menjawab teman itu langsung dimatikan sama mereka sel. Nah itu kenapa orang kena kanker bisa sembuh teman. Paham? Nah terakhir yang M. Nah M ini penting gue ya. Di luar sana banyak produk yang bilangnya Pak Bowo, ini saya yang beli di Australia juga bisa menaikkan sistem imun. Bedanya apa sama hemohim? Kenapa saya mesti beli lagi gitu loh? Kalau sama kan buat apa? Buang-buang biaya lagi kan? Oke Pak, saya bahkan punya tuh, dia bilang kan, coba Pak Bowo buka lemari es. Jadi dia 3 rak di atas semuanya suplemen. Yang dari Amerika tuh yang 500 pil tuh teman 500 kapsul. Itu juga bisa menaikkan sistem imun Pak Bowo ya. Jadi bedanya apa? Coba terangin dong bedanya sama hemohim kamu ini apa gitu ya. Nah, bedanya sini teman-teman. Banyak kan di luar sana ya. Produk-produk supplementation-nya itu hanya sifatnya stimulan. Jadi dia meningkatkan sistem imun, benar ya? Benar. Tapi kalau sistem imun kita, teman-teman, dikuatin terus setiap hari, coba Bu Her tanya teman-temannya minum suplemen itu, minum suplemen setahun sekali apa tiap hari? Pasti tiap hari. Bahkan ada sehari minum 2-3 kali loh. Ya.
Nah, Anda bisa bayangkan kalau sistem Anda dikuatin sehari, 2, 3 kali, setiap hari bertahun-tahun lamanya. Suatu saat, sistem imun Anda kecapean, teman-teman. Yang tadinya strong, dia loyo. Nggak kuat, di booster terus. Nah, itu teman-teman awal mula Anda yang namanya autoimun. Nah, fungsi hemoim teman ada yang namanya modulasi. Modulasi itu kerjanya gini. Kalau sistem imun Anda lemah, dia dikuatin. Tapi kalau udah kuat, dia dijaga keseimbangannya. Bukan dikuatin terus. Dijaga supaya nggak loyo. Nah, itu bedanya teman. Dan ini ada data, ada buktinya, ada datanya teman. Ya, ada data di PubMed yang dites seperti itu teman. Waktu imunnya disupres, ditekan, dia bisa balik. Waktu imunnya udah strong, dia dijaga supaya tidak loyo. Nah, coba Bu Her tanya temennya yang bilang itu bisa meningkatkan sistem imun. Ada datanya, penelitian nggak yang membuktikan dia sebagai imunomodulator? Biasanya nggak bisa kasih. Nah, itu bedanya teman-teman. Paham nggak? Jadi kita aman nggak minum hemohim? Aman. Orang kena autoimun aja bisa sembuh, apalagi kita, ya kan? Berarti sistem imun kita ada yang jaga. Oke, teman-teman paham nggak sampai sini? Paham. Ya, kita paham? Ada mau tanya nggak sampai sini dulu? Nanti yang itu lupa. Mana yang paling nggak jelas dari atas tadi jelasinnya? Poin-poinnya udah dapet ya? Teman-teman dapetin poin-poinnya dulu, poin-poinnya dulu ya. Oh, ini yang diterangkan ini, yang diterangkan ini, yang diterangkan ini. Nanti Anda baca terus dirangkai, udah bisa, teman-teman bisa berlatih 1-2 kali ya sama Jessica. Nanti teman-teman bisa. Oke? Ya, saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, jadi gampang kan teman-teman jelasnya seperti itu ya. Nah, ini tadi menjelaskannya, saya jelaskan tentang sistem imun ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan gimana prosesnya waktu tahapan regenerasi selnya. Ini penting banget untuk teman-teman jelasin untuk nanti, karena kalau orang minum hemohim teman-teman ya, itu hemohim yang saya bisa garansi ke teman-teman, kalau teman-teman minum hemohim itu produk benar-benar kerja. Hari ini orangnya mau ikut Zoom, tapi dia tadi ada urusan mendadak. Dia teman-teman ya, saya udah wanti-wanti, minumnya 3 pilar Ibu, dia ngebandel ya. Enggak Pak Bowo, saya mau milih aja, saya belinya hemohim aja. Hari ini dia masuk rumah sakit teman-teman. Jadi dia diabetes berat ya, gulanya udah, karena dikontrol sama dokter ya, minum obat gula terus udah di 200. Tapi saya cerita, dia tertarik mau coba, tapi nggak mau 3 pilar. Maunya apa? Hemohim doang. Hasilnya apa? Hari ini dia ketakutan. Dia ketakutan sampai masuk rumah sakit lagi teman-teman. Ya sudah. Nah, makanya teman-teman, yang saya bisa garansi ke teman-teman ya, kalau Anda minum hemohim, produk ini bekerja di tubuh Anda. Ya. Dan itu teman-teman wajib kasih tahu ke klien Anda, ke customer Anda bahwa akan terjadi inflamasi. Ingat ya teman-teman, ini Anda mesti ngomong. Kalau Anda nggak ngomong, Anda salah loh. Kalau sampai dia terjadi sesuatu dan Anda nggak bicarakan, Anda bisa diomelin orang loh. Ya. Makanya saya ngomong, mendingan juga nggak usah beli kalau Anda takut. Tapi saya bisa bikin inflamasi Anda berjalan dengan baik kalau Anda nurut. Ya, kenapa? Kalau nggak nurut, Anda, apalagi Anda penakut. Ibu ini penakut banget, bahkan makan aja dia nggak berani sembarangan loh. Jamnya makan dia sampai Pak Bos pamit dulu saya mau makan, ya. Terus makan dia masuk WC nyuntik, itu teman. Nah, cuman bandel, ya kan? Saya suruh belinya 3 nggak mau, maunya hemohim doang, mau nyoba, ya. Tadinya udah nggak mau nyoba, terus dia datang SA, ya udahlah, kena lah, dia tertarik mau nyoba. Apalagi waktu saya ngomong di depan, ya udah dia mau beli. Cuman itu tetap bandel, belinya apa? Hemohim doang, teman-teman, ya. Nah, saya jelaskan kenapa 3 pilarnya penting, ya, supaya customer Anda nggak sampai ketakutan, teman-teman. Ya. Nah, cara kerjanya gini, teman-teman. Jadi, saya jelaskan apa itu inflamasi, ya.
inflamasi teman-teman ya, contoh paling gampang kalau tangan Anda tertusuk duri. Ya pernah kan ketusuk duri. Ya, kalau durinya itu membawa bakteri teman-teman ya, udah pasti tubuh Anda akan sistem imun Anda dalam kondisi optimal ya. Sistem imun Anda bekerja, itu dia akan kirim sel darah putih untuk membunuh bakteri ya. Sehingga apa? Sehingga di ujung jari Anda ini terjadi peperangan. Kalau terjadi inflamasi ya, peperangan ya, itu yang kondisinya apa? Pertama, kemungkinan terjadi apa? Bengkak. Kenapa? Karena semua darah larinya ke sana. Ya, tubuh Anda mengirim pasukan. Aliran darah ke sana dalam kondisi kencang. Bolak-balik putar. Dibunuh, diangkut gitu loh. Jadi biasanya karena ada aliran darah cukup deras ke sana, sel darah kuning ke sana, dia bengkak. Terus apa? Anget teman-teman. Anget. Ya, kenapa? Karena darah mengalir ke sana. Ya, bengkak, anget, dan mungkin nyut-nyutan. Karena apa? Diangkut itu sel-sel yang mati, yang udah dibunuh, diangkut lagi teman. Paham sampai sini? Nah, biasanya sel-sel mati itu mengeluarkan racun. Berupa apa? Biasanya nanah teman. Ya, kalau sudah proses healing, ada nanahnya. Nah, nanahnya akan dikeluarin. Kalau Anda kasih obat, ya dia akan lebih cepat. Lukanya nutup, mulai terjadi regenerasi sel. Paham prosesnya? Inflamasi, sistem imun Anda mengirim pasukan darah semua, sel darah merah, sel darah putih lari ke sana semua ya, sehingga di sini apa bengkak saking derasnya alirannya ya. Terus apa? Nyeri, cenut-cenut karena terjadi perang ya. Terus biasanya anget ya. Nah, kalau udah dibunuh semua teman-teman, biasanya apa terjadi proses healing ya. Sel-sel yang mati mengeluarkan racun berupa nanah ya, nanahnya kumpul ya. Terus mulai dikeluarin. Dia tubuh mencoba mengeluarkan nanahnya teman. Nanahnya dikumpulin jadi satu ya. Biasa benjol gitu nanahnya keluar. Nah, Anda tinggal suntik keluarin nanahnya. Nah, kalau nanahnya udah ada pencet keluar, teman-teman biasanya nyut-nyutnya udah hilang. Ya, kenapa? Karena udah prosesnya udah proses healing ya. Nah, kalau Anda kasih betadine teman-teman, itu udah mulai terjadi regenerasi sel ya. Betadinnya buat nutup luka ya teman-teman ya, supaya proses regenerasi selnya lebih cepat. Ya paham ya teman-teman ya. Nah, itu tahapannya. Ya, sampai sini gampang kan jelasnya ya teman-teman ya. Sekarang Bu, ya kita berlanjut ke sini ya. Sekarang Bu saya jelaskan kenapa sih Ibu mesti minumnya 3 pilar. Jangan hemoim aja. Kenapa? Pertama, Ibu akan ada namanya proses tadi inflamasi. Kenapa? Karena penyakit seperti diabetes, ya, kanker, arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, ya, terus pasang ring, bypass jantung, diabetes, stroke, teman-teman. Itu kan bukan Bu Hermina salah makan kemarin, makan padang kebanyakan terus tiba-tiba hari ini kena sakit itu. Ya paling sakit kekenyangan teman, bukan sakit kena jantung, kanker, stroke, itu bukan teman-teman ya. Itu butuh waktu bertahun-tahun teman-teman. Ya, jadi pasti membersihkannya nggak bisa minum hari ini minum hemoin besok sembuh. Itu namanya tukang sulap. Dukun aja nggak bisa sehari sembuh lagi loh, ya. Anda mesti bolak-balik ke dukunnya berapa kali ya. Nah, jadi nggak bisa cepat Ibu, ya. Minimal terapinya minimal banget 3 bulan. Nah, Anda mesti ngomong supaya dia nggak berharap ini saya minum seminggu bisa sembuh ya Pak Bu. Nah, Bu, kalau seminggu sembuh, saya mah tinggal pasang iklan kali ya, semua orang rebutan ya. Nggak bisa teman-teman. Proses regenerasinya ya, kata Profesor Tere, minimal kalau regenerasi setahun. Tapi terapi 3 bulan mungkin Anda sudah bisa merasakan hasilnya. Ya teman-teman, ini ada pada chat apa? Ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan ya Bu Hermina gimana cara kerjain 3 pilar supaya Ibu paham. Bukan kita mau jualan ya, supaya belinya satu paket, enggak, bukan kayak gitu. Pertama, hemoim masuk tadi cara kerjanya saya sudah jelaskan. Apa? Hematopoiesis, imun sistem, dan modulation. Cara kerja gitu. Jadi metabolisme darah Anda dibenerin sehingga nutrisinya bisa diangkut, tubuh Anda dapat nutrisi, bisa regenerasi sel-sel bisa dibangun ulang. Ya, paham ya Bu ya? Nah, waktu hemoin kerja butuh waktu teman-teman. Itu apalagi orangnya gampang stres. Stres itu katanya Profesor Tere menghasilkan radikal bebas teman-teman.
Ya, jadi radikal bebas itu dari tubuh kita menghasilkan radikal bebas juga. Bayangin nggak, masih kerja dirusak lagi sama kita stres. Belum kalau Anda kena polusi, makanya Anda nggak jaga, banyak pengawet, pewarna, pewanis. Pewanis itu banyak gula, Anda makanan kanker itu, ya. Macam-macam kayak gitu Anda nggak jaga, ya. Kerusakannya tambah parah, teman-teman. Ya. Nah, Anda perlu namanya POME. POME itu apa? POME itu antioksidan, antiinflamasi. Nah, ini juga membantu buat teman-teman kayak teman saya tadi yang diabetes itu, teman. Yang apa? Penakut. Aduh Pak Bu, sakit, saya nggak mau. Ya, saya takut banget sakit. Kemarin saya ketemu orang kena kanker payudara, teman-teman. Dia juga nggak mau. Aduh Pak Bu, saya takut banget. Nanti deh saya pikir-pikir lagi kalau ada efeknya kayak gitu. Saya takut sakit Pak Bu. Ya sudah teman, daripada dipaksa. Nah, hemohim, POME ini membantu pasien kita melewati masa inflamasi dengan lebih nyaman. Jadi ibu nggak mau kan inflamasinya berlakunya lama gitu ya. Jadi kalau ada POME masuk teman-teman, anti-inflamasinya dia kerja. Jadi tubuh Anda dapat diprotek. Sehingga inflamasinya lebih cepat. Kedua, radikal bebas tadi yang dihasilkan terutama dari stres. Percaya teman-teman ya, Anda kalau kena vonis, dokternya bilang Anda kena kanker gitu, Anda stres, percaya saya teman-teman. Serius Anda stres. Stres menghasilkan radikal bebas. Jadi Anda perlu yang namanya antioksidan untuk membunuh radikal bebas yang ada di dalam tubuh Anda, sehingga hemoin bisa kerja di tempat yang dia harus kerja. Jadi hemoinnya nggak kerjanya ngatasin stres Anda, radikal bebasnya hemoin harus beresin itu juga, beresin yang lain. Itu lama banget, Anda muter-muter inflamasi doang, beresin penyakitnya kagak. Ya jelas teman-teman ya cara kerjanya ya. Jadi Bu, ibu butuh yang namanya POME untuk apa? Melindungi tubuh ibu, menangkap radikal bebas, dan membantu tubuh ibu melewati masa inflamasi dengan lebih nyaman. Ya, nah ini juga menjadi booster, ini jadi nutrisi Bu buat tubuh ibu juga. Ya, karena hemoim ini, POME ini juga berfungsi sebagai menjaga stamina ibu, terutama kalau ibu teman-teman yang kena gagal ginjal, itu staminanya masuk POME dulu, dibangkitkan staminanya, tubuhnya lebih energik, ada lebih bugar teman-teman gitu ya. Karena kalau loyo, stres, apalagi susah lah ya buat sembuh ya. Nah, POME fungsinya kayak gitu. Nah, ginsengnya Bu, kita pakai buat booster. Ginseng ini antioksidan juga, anti cancer juga. Tapi di sini fungsi red ginseng ya, ini bukan ginseng yang putih atau kuning yang buat kekuatan biar strong ya teman-teman ya, Anda jelasin gitu. Ini red ginseng yang dipakai Bu ya. Ini hubungannya kembali semuanya warnanya merah, ini buat darah juga. Jadi fungsi ginseng di sini kita pakai buat booster supaya apa? Hemohim dan POME-nya larinya lebih kencang. Larinya 4 sampai 5 kali lipat lebih cepat kerjanya ya. Gitu teman-teman ya. Nah, Anda jelasin ini supaya orangnya tahu. Oh gitu Pak, iya. Kenapa Bu? Mas Dika, karena orang sakit pengen sembuh. Nanti Ibu minum hemohim doang ya. Sebulan Anda nggak kerasa apa-apa, tambah atau badannya tambah sakit, Anda tambah ketakutan. Aduh Pak Bu kok gini, aduh Pak Bu kok gini ya, aduh Pak Bu gini. Ya udah, begini lama-lama Anda udah stop, saya mending stop aja deh Pak. Lagian sakit doang, efek sembuhnya nggak ada gitu ya. Ya sudah, selesai dah. Nah itu yang namanya apa teman-teman? Buang duit. Ya, karena Anda udah beli hemon 1,4 terus Anda stop. Berarti 1,4-nya dibuang kan? Kan nggak mungkin udah habis terus minta uangnya balik kan? Sama Atomi? Nggak bisa. Coba Anda ke dokter ya. Oh, nanti kalau saya nggak sembuh, duitnya balikin ya. Ini obatnya saya nggak jadi minum. Matang dah. Ini sisa obatnya gitu. Mana ada dokter yang kayak gitu teman? Coba deh. Nggak ada satupun. Ya, jadi nggak bisa. Nah itu saya nggak mau buang duit. Jadi mendingan ibu ambil 3 atau enggak. Kalau 1-2 mendingan jangan Bu. Karena member saya banyak kasus kayak gitu, dia ketakutan, dia malah sakit ya. Terus dia bilang ada yang sebulan nggak kerasa apa-apa, katanya udah stop. Nah itu buang duit. Buat apa Bu Hermina? Seperti itu gitu ya. Jadi ambil 3-3-nya Bu, supaya ibu ngerasain ada reaksi yang positif. Dan ibu bisa melewati fase inflamasinya dengan nyaman. Ya, nggak aneh-aneh gitu ya. Itu teman cara jelasinnya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Jadi poinnya ada orang itu nangkep inflamasinya ada ya, nanti dia nggak kaget. Kedua,
dia mau dia tahu kita mau supaya dia melewati fase inflamasi dengan baik, dan ini membantu dia punya stamina dan booster untuk dia produk bekerja lebih efektif, lebih cepat. Itu Bu ya. Jadi Ibu perlu ngambilnya satu paket ini. Terapinya minimal 3 bulan Bu. Kenapa? Karena 1 bulan doang nggak akan kerasa. Ya, minimal paling Ibu lebih bugar, itu lebih kenyang, badan nggak gampang capek. Tapi untuk membereskan penyakit yang sudah bertahun-tahun, butuh minimal terapi 3 bulan. Ya, tadi seperti Pak Heri yang bicara tadi. Bagus banget, teman-teman. Nah, udah. Nah, ini diulang lagi di berikutnya. Ini Anda bisa sambil seperti ini, teman-teman ya. Tadi waktu jelasin Anda bisa buka ininya nih. Ini promigraninya Ibu ya. Ini anti aging alami, antioksidan tinggi dan anti inflamasi. Ya, satu saset ini setara dengan 13 buah delima. Jadi murah banget Bu Hermina, gitu ya. Nah, ginsengnya juga ginseng Korea nomor 1, ya. Dan ginsenocyte-nya, ya teman-teman kalau mau pelajari tentang ginseng, Anda bisa baca di Telegram. Jadi Anda punya ilmu juga tentang ginseng, tentang pome ya. Jadi yang kita pakai di sini sebagai booster. Jadi waktu Anda jelasin, Anda buka ini aja. Saya sampai lupa tadi halamannya masih ada ya. Nah, satu ini ya teman-teman, ya ini 1 miligram ginsenocyte-nya itu zat aktif ginsengnya ada 20 miligram. Biasanya di luaran teman-teman ya, ginseng itu dapat ginsenocyte-nya cuma 3 sampai 5 miligram. Kecil banget. Ini kita 5 kali lipat lebih gede. Jadi harganya murah Pak. Gitu. Nah, satu paketnya Bu kurang lebih 3,6 gitu. Nah, minimal untuk terapi 3 bulan ya, sehingga Ibu bisa merasakan hasilnya. Nah, habis ini teman-teman bicara tentang testimoni. Nah, saya punya teman-teman di komunitas Bu yang kebetulan ya terbantu banget dengan produk-produk ini. Contoh nih Bu ya, ini Pak Erol ya. Anda kasih contoh Pak Erol, ada kasih contoh Bu Herlina Kim, nanti kasih videonya Pak Heri, udah 3 aja itu. Ya. Nah, itu membantu teman-teman untuk mereka lebih confidence. Jadi yang kita lakukan sebenarnya apa? Transfer belief sistem ke rekan kita bahwa produk ini bagus. Legitimasi dari mana? Dari paten, dari PubMed, ya, terus terakhir dari testimoni. Ya, kalau Anda punya testimoni sendiri, itu. Nah, terus cukup dengan pertanyaan, gimana Bu Hermina? Ada mau ditanyakan nggak tentang ini? Gitu. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas nggak teman-teman apa yang saya jelaskan tadi? Paham nggak? Nanti bisa ulangi. Paham Pak Bo. Paham Pak Bowo. Paham, oke mantap. Pak Adi, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, habis ini, Pak Bowo. ya, habis ini teman-teman akan ditanya, terus Bu Hermina, cara minumnya gimana Bu? Ya, bisa kan jelasin cara minumnya ya? Jadi hemoim 30 menit sebelum makan ya. Ada habis itu Ibu masukin karbohidrat, ya mau sesendok, 2 sendok terserah. Yang penting ada karbohidrat ya. Habis itu 15 menit kemudian masukin pome supaya prosesnya nggak terlalu lama, dia bisa langsung masuk sebagai nutrisi teman-teman ya. Jadi diangkut sekalian sama hemoimnya. Waktu hemoim masuk, dia nyiapin lambung, terus dikasih karbohidrat, dia fermentasi karbohidratnya untuk kendaraan dia masuk ke dalam darah gitu teman. Nah, ginsengnya Bu nanti enterin aja pakai kurang lebih sekitar 800 ml air lah ya. Ibu minum tiap jam sampai dari pagi sampai sore gitu Bu. Kita pakai tiap jam untuk booster sehingga kerja atau aktivitasnya bisa meningkat. Ya teman-teman ya, paham sampai sini? Ada mau ditanyakan? Itu kalau minum hemohim baru pome dulu baru ginseng ya? Atau Ginsengnya diminum sepanjang hari Bu Aneke ya. Hemoim dulu benar 30 menit sebelum makan, habis itu Ibu Aneke makan, terus 15 menit kemudian masukin pomenya. Oh. Ya, paham ya? Iya. Nah, gitu. itu bisa pagi sama sore. Jadi dosis maintenance-nya itu 101, 101, 1. Semua penyakit di awal 7 hari pertama hajar aja itu dulu. Jadi kecuali teman-teman ya, kecuali Anda ketemu orang kena autoimun yang sifatnya alergi. Contoh psoriasis, gatal-gatal eksim ya, yang tubuh. Nah, itu jangan Anda kasih hemoimnya 101. Coba setengah dulu ya.
masukin pomenya banyak, terus ginsengnya jangan kasih. Kenapa? Kasusnya banyak adalah mereka langsung pop up, buruk, keluar semua, batalnya minta ampun, pasirah, pasti balik ke dokter. Jadi pelan-pelan, prakteknya pakai pelan-pelan, ya. Hemohimnya setengah, pomenya 101 atau mau 202 juga boleh, ginsengnya di stop dulu, nggak usah. Supaya apa? Inflamasi peradangannya diberesin dulu, tubuhnya disiapin dulu, ya, hemohim masuk setengah, nanti ditingkatin hemohimnya, nanti boosternya nanti belakangan ginseng. Ya, Oh, jadi untuk penyakit yang alergi, kayak psoriasis, eksim, segala macam, yang autoimun, yang model-model kulit itu teman, itu kalau ada kasih hemohim kebanyakan ya, itu keluar semua loh, langsung gurul gitu loh. Nah itu orangnya pasti nggak kuat, buatalnya minta ampun, teman-teman. Jangan, kasihan ya. ginseng itu diminum sekaligus atau diminum setiap saat gitu? Jadi Gimana? ginsengnya ibu encerin pakai air kurang lebih 800 ml ya, Oh, apa itu ya. Nah udah diminum dari pagi sampai sore bu, oh Bu Aneke. gitu. Oh iya ya. Ya. Baik. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Ada lagi mau tanyakan? Ini diem semua nih, bingung, nggak ngerti, apa udah ngerti ya? Sepertinya bingung sih Pak. Bowo, nanya dong Pak Bowo. Ya, boleh silakan. Itu tadi kan sebagian besar penjelasannya untuk yang lagi kondisi kurang sehat gitulah ya kita bilangnya. Ya. Nah, kalau misalnya beberapa teman kita itu kan sering hampir tiap setahun sekali medical check up segala macam dan kondisinya stabil, artinya dia hijau semua lah, tidak ada bintang merahnya. Nah, kita menjelaskan ke mereka untuk kebutuhan ini kan sering kita bilang ini kamu menjaga kesehatan loh. Nah, saya selama ini sudah 3 tahun berturut-turut, misalnya 3 tahun berturut-turut medical check up saya aman, walaupun kita bilang ya ada silent killer gitulah ya. Ya. Mungkin 7 kali. Ada tips-tips khususnya nggak? Atau mungkin kalau selain tips khusus itu mereka atau konsumsinya seperti apa Pak? Apakah sama dengan 101 itu atau ada konsumsi atau dosis yang berbeda? Thank you. Oke, pertanyaannya bagus banget. Nanti saya jelasin. Oke, kita agak melebar sedikit nggak apa-apa teman-teman ya, supaya saya pengen teman-teman yang ikut Zoom malam ini bisa tahu cara menjaga kesehatan. Kenapa saya juga belajar dari toko sebelah. Jadi gini teman-teman, kalau kita main herbal teman ya, ingat kalau kita main herbal seperti ini, yang dibetulin itu seluruh tubuh. Beda sama main farmasi. Kalau farmasi teman, Anda sakit jantung, dikasih obat jantung. Jantungnya sembuh, merembet ke ginjal. Kenapa? Udah buangnya makan obat. Ya, tubuh Anda udah tidak tahan dengan residu obat. Karena, coba pahami ya, kalau Anda minum obat, ini masuk akal Anda nggak sih teman-teman? Kalau Anda minum obat, ya, sehari 3 kali nih. Obat apa aja, misalkan kalau diabetes gitu ya. Kenapa orang diabetes ginjal bisa kena? Anda minum obat diabetes sehari 3 kali ya. Kayak maminya Yudit mertua saya. Coba pikir. Terus Anda pikir obatnya pintar gitu. Ya larinya ke pankreas doang. Untuk nurunin gula darah doang, dia habis masuk ke darah, terus gulanya turun, dia pergi. Cara kerjanya gimana obat itu? Dia masuk ke perut Anda, ya, sama perut, sama diambil sama darah, bener nggak? Emang dia bisa lari sendiri ke pankreas? Enggak kan? Jadi sama perut Anda dicerna, diambil sama darah. Terus darah Anda larinya kemana tuh? Emang larinya cuman ke pankreas Anda teman-teman? Enggak kan? Dia lari ke seluruh tubuh Anda. Jadi obat yang untuk orang diabetes teman-teman ya, itu dibawa ke seluruh tubuh, mau ke otak segala macam. Jadi semuanya kena residunya, semuanya dikasih teman-teman. Jadi dosisnya pasti nggak mungkin kecil, dosisnya pasti gede. Kenapa? Karena setiap bagian dari tubuh Anda menerima obat itu. Dan sama darah, dicuci lagi, dibawa balik ke ginjal buat dicuci, buat dibuang residunya. Makin lama makin numpuk, ginjal Anda kena tumpukan kotorannya tambah banyak.
Lama-lama kayak Anda punya wastafel, teman di dapur Anda mampet. Kenapa? Karena kotorannya numpuk ke bawah ya. Terus itu dibersihin pakai yang keluar air asam itu ya udah nggak bisa. Karena plaknya udah terlalu banyak. Paham nggak teman-teman? Nah itu farmasi teman, yang orang-orang mulai sekarang udah mulai sadar untuk dihindari. Banyak orang sekarang udah nggak mau pakai obat. Kenapa? Karena dia tahu itu obat sistemik masuk ke tubuh Anda, diedarkan seluruh tubuh. Makin banyak Anda minum obat, makin cilaka. Makanya Profesor Tere, kebetulan kami di grup kami kemarin dapat kuliah dari Profesor Tere. Dia bilang kalau di luar negeri teman-teman, tidak sembarangan itu antibiotik. Orang boleh beli bebas. Banyak orang kalau ke dokter itu malah pulang nggak dikasih obat. Kalau di negara barat. Nah di Indonesia agak beda memang. Saya nggak ngerti ini gimana ya. Jadi orang sakit panas paracetamol terus tembak aja. Makanya kemarin ada video satu orang anak umur berapa tahun ya udah mesti cuci darah. Kenapa? Ibunya kebanyakan ngasih paracetamol. Jebol organnya. Paham teman-teman ya? Nah, kalau kita bermain herbal, Anda betulkan itu seluruh tubuhnya teman Anda, maka prosesnya nggak bisa cepat. Penyakit yang sudah bertahun-tahun, dan kita mulai pakainya ternyata umur 50 tahun kayak saya, kan ini udah buahnya. Saya dari SD aja makanya gorengan, teman-teman. Anda bisa bayangin udah gorengan tuh dari SD. Jadi dulu kita tinggal di desa ya, jadi kalau istirahat, yang dijual itu di warungnya itu ya gorengan, bakwan goreng, tempe goreng, tahu goreng, singkong goreng, pisang goreng, semua gorengan. Ya udahlah itu sama es itu loh teman, yang pewarna itu yang ya namanya anak kampung ya, lihat warnanya merah, yang itu loh teman-teman, esnya diserut terus dibikin buletan terus dikasih sirup warna-warni. Terus dimut-mut teman-teman, ya udahlah banget lah pokoknya pewarnanya ya, warnanya itu pahit teman-teman, jadi kerasa banget pewarnanya ya. Nah itu yang kita konsumsi setiap hari. Anda bayangin pewarna masuk, pengawet masuk, ya semuanya numpuk teman-teman dalam tubuh kita. Terus Anda minum Himoim, minta Pak Boy ini bisa seminggu kelar nggak ya, plak saya hilang semua, penyakit saya hilang semua. Ya kayak saya tulang flop bisa sih Bu, simsalabim abracadabra, tembus semuanya. Tapi kan nggak bisa ya, itu proses kan belum berlangsung bertahun-tahun, kita butuh waktu. Profesor Tere bilang apa? Kalau regenerasi sel minimal banget butuh setahun. Tahun itu berarti cepat banget. Bayangkan Anda rusak tubuh Anda 20 tahun, terus tubuh Anda puji Tuhan bisa regenerasi sel dalam setahun. Kan cepet banget itu recover teman kalau di-compare dengan kerusakannya itu. Nah, terus ya, jadi yang dibetulkan oleh 3 pilar ini apa? Proses metabolisme tubuh Anda melalui pembaruan di darah, ya. Dan karena darahnya benar, ya regenerasi sel di organ. Oke, paham? Itu yang pertama ya, Bu Putu ya. Yang kedua, kalau Anda bicara herbal teman, ya, ini Anda perlu satu lagi, yaitu di mana pencernaan Anda perlu beresin di usus teman-teman. Contoh ya, wastafel Anda, air kerannya, darahnya udah bersih, ya, Anda udah filter Bu Putu, tapi wastafel Anda mampu, pencernaan Anda nggak beres. Makanya kemarin teman saya kena diabetes itu saya kirim 3 pilar ya, dia beli 3 pilar, saya kasih hadiahnya apa? Psyllium Husk, Finezem, sama probiotik. Kenapa? Saya tahu pencernaannya masih masalah. Ya, jadi teman-teman, ya ini saya belajar dari toko sebelah, teman-teman. Anda tahu nggak? Jadi ini ada orang, pasien dia. Ini yang bicara ini dokter spesialis ya, dokter spesialis di patologi anatomi. Ya, dia itu kalau di bagian kedokteran itu yang mencari asal muasal penyakit gitu loh. Ini orang sakitnya kaki ini, gejala gini, ini sakit apa sebenarnya gitu. Nah, namanya patologi anatomi. Tahu nggak teman-teman ya? Pasien ini halusinasi ngeliat malaikat. Orang kalau kaki ini dibawa larinya kemana teman-teman? Saya coba jawab. Dia halusinasi lihat malaikat, lihat Tuhan katanya. Kalau ke dokter, Anda disuruh kemana? Psikiater, benar nggak? Benar ya? Dia dilarikan ke psikiater. Karena dipikir orang gila bisa lihat Tuhan, lihat malaikat katanya. Ya, jadi dia dibawa ke psikiater. Sama psikiater Anda tahu dikasih obat apa teman-teman? Antidepresan.
nggak sembuh teman-teman, penyakitnya bukan di situ, bukan di sini. Nah, sama dokter ini spesialis ya, dilihat BAB-nya teman-teman. Jadi kotorannya dia lihat. Ternyata teman, itu udah hitam ya, jadi ada peradangan di usus. Jadi karena peradangan di usus ya, itu bakteri masuk ke darah lari ke otak. Paham ya teman-teman ya? Jadi usus kita ini bisa lari sampai ke otak, teman. Nah, ini kalau Anda udah masukin kapilar, Anda terangin teman-teman ke pasien Anda, ke klien Anda. Kita sekarang ngomongnya punya pasien deh. Bu, ya, ada satu lagi yang perlu Ibu betulin. Namanya pencernaan. Pembuangan Ibu ini harus dibetulin. Ya. Kasih apa, teman? Kita punya produknya bagus banget. Psyllium hasa udah coba, itu langsung diambil lancar. Itu udah kayak ikan sapu-sapu bersihin gorong-gorong, teman-teman. Ya, itu usus Anda dibersihin, Psyllium Husk. Kemudian Fanzem, ya. Kalau Anda umur-umur kayak kita, teman, pencernaan kita udah nggak bagus. Enzim-enzim itu udah berkurang banget. Makanya banyak teman-teman ya. Itu kemarin kita kasus lagi presentasi di Bidang, habis makan, ya, saya mau presentasi, dia maaf Bu, saya permisi, dia langsung lari. Temannya udah biasa itu Pak Bowo. Di kantor juga gitu, kalau habis makan dia pasti ke toilet. Nah, itu pencernaan teman masalah. Itu Fanzem teman. Jadi ada orang yang langsung makan nggak bisa nahan, langsung mesti ke toilet. Itu pencernaannya masalah. Ada orang makan kangkung, kepalanya masih kangkung, itu pencernaannya masalah. Nah, itu enzimnya sudah nggak ada teman. Sehingga Anda tidak bisa mencerna lemak, Anda nggak bisa mencerna protein kalau makan daging, ya. Itu jadinya busuk teman. Kalau kelamaan dicerna busuk, lari ke usus, teman-teman. Ya. Nah, ini yang membuat sakit, teman-teman. Jadi Anda perlu Fanzem, ya. Kemudian probiotik, teman-teman. Ini penting banget. Ini dokter ini ceritanya pintar banget. Saya sampai kemarin itu terkesima. Teman-teman, Anda tahu nggak, ya, beras yang Anda konsumsi jadi nasi itu menghasilkan arsen. Itu salah satu. Itu Anda tahu Napoleon Bonaparte dibunuh pakai zat arsenik, teman. Arsen nama itunya apa nanti saya coba cari ya. Jadi arsen ini dihasilkan dari beras, kecuali beras yang panjang-panjang itu apa? Beras mati atau apa itu tidak ada arsennya, teman. Tapi beras yang lain, sepulan apapun, semahal apapun, kecuali beras mati itu ya, itu menghasilkan arsen. Ini mungkin salah satu zat racun, teman ya, karena bisa membunuh Napoleon Bonaparte. Nah, arsen ini dihasilkan dari beras yang Anda minum. Anda makan. Jadi masuk ke tubuh Anda tahu nggak yang membuang itu zat kimia beracun itu siapa? Di dalam perut Anda? Bakteri. Baik itu, teman. Di dalam perut Anda. Maka Anda perlu menjaga komunitas, ekosistem lambung Anda dalam kondisi baik, terutama bakteri-bakteri baik. Makanya tadi aku udah bilang, beli itu dong probiotik. Kenapa? Karena kita perlu, ya. Anda kalau bau badannya bau, teman, itu mungkin probiotiknya kurang. Anda kalau BAB-nya waktu kentut bau banget ya, itu mungkin ya, probiotiknya kurang loh, teman. Anda bau badan ya, Anda bau kentutnya bau banget, nah itu probiotik kurang, teman. Itu kata dokter ini, teman. Nah, Anda coba konsumsi probiotik. Jadi teman-teman, ini pilar pencernaan juga perlu. Kenapa? Karena kalau kekerannya udah bersih, airnya udah bersih, ya, terus pembuangan Anda macet, Anda juga sakit, teman-teman. Dan itu sistem imun Anda, berapa persen itu dari pencernaan Anda. Ya, nah kalau pencernaan udah betul, teman, yang Anda perlu perbaiki lagi, pertama, yang ketiga, tadi 3 pilar masuk metabolisme darah, ya. Kedua, pencernaan, ya, metabolisme pencernaan. Yang ketiga, itu psikis Anda perlu jaga. Jangan stres, ya. Jadi antioksidan tadi 3 pilar perlu. Terus Anda kalau kata Pak Errol jangan masukin sampah ke tubuh, asupan nutrisi Anda jaga. Yang ketiga yang kita lagi belajar nih sama-sama di grupnya Pak Liman itu adalah Anda olahraga, teman-teman. Coba bangun pagi 30 menit aja Bu butuh, ya. Jalan ke kiri 15 menit, balik lagi 30 menit. Jadi bugar Anda perlu jaga supaya apa? Metabolisme tubuh Anda juga berlangsung dengan baik. Jantung Anda nggak kerja keras, teman, kalau Anda olahraga, ya. Dia kerjanya jauh lebih ringan kalau tubuh Anda lebih bugar physically, ya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, teman. Jadi kalau waktu Anda datengin teman Anda yang sakit, Anda perlu perhatikan 3 ini, ya. Kalau
3 pilar udah masuk, berarti dia ada proses metabolisme darah. Terus Anda perlu perhatikan asupan nutrisi dan metabolisme di pencernaannya bagaimana. Kalau Anda beri 3 pilarnya tapi pencernaan dia masalah, ini juga inflamasi nggak beres-beres di situ tuh. Jadi kalau 3 pilar udah masuk, coba Anda pantau ya, Anda masukin lagi pencernaan, 3 pilar di pencernaan teman, udah pasti reaksinya beres. Ya, terus ngomong, Pak perlu olahraga Pak, fisiknya dijaga supaya stamina juga bagus, metabolisme Anda yang sudah bagus, mulai terbangun dengan baik, ada sinergi di sana Pak. Gitu. Ya paham Bu Putu ya, penjelasan saya gimana? Cukup masuk akal Bu? Paham Pak. Ya jadi gitu teman-teman ya, paham ya? Bisa tolong full screen nggak Pak? Ini Apanya ya? slide-nya. Oh full screen ya? Bentar. Full screen. Sebelah kanan bawah. Sebelahnya. Gimana cara full screen? Saya ternyata gaptek Bu. Itu yang kanan Yang bawah ada Pak, di tanda sebelahnya. monitor. Ada tanda monitor. Sebelah kanan Pak. Ini ya? Iya, di bawahnya lagi. Sebelah kirinya. Itu suara. Ini? Kirinya. Yes. Ya, betul Tuan. Ini? Iya, betul. Oh iya, mantap. Nah. Aduh, hebat Bu. Oke teman-teman, itu ada lagi mau tanya? Ada lagi mau tanya? Pak Bowo, Ya, nih kok Pak. Ini nyambung Bu Putu tadi. ya. Ya Bu. Sebenarnya gini, kan kalau kita ngomong ke teman-teman yang memang usianya di atas 40 gitu, mungkin penyakitnya udah banyak gitu ya Pak ya. Tapi Ya, kalau misalnya teman-teman kita, adik-adik kita lah yang umurnya 30-an gitu, tadi kan Bu Putu juga menjelaskan. Nah itu kan kadang-kadang agak susah kita untuk masuk gitu. Masuk apalagi dengan 3 pilar gitu kan. Karena pasti mereka merasa dari hasil medical check up gitu kan, karena biasanya kan orang kantoran tiap tahun ada medical check up, itu baik-baik aja gitu, nggak ada indikasi apa-apa gitu kan. Nah tapi kan in anyway kan kita harus menjaga kesehatan gitu kan Pak, kita harus menjaga kesehatan. Nah apakah kita memang harus masuknya dengan 3 pilar ini gitu, itu sih Pak. Jadi gini, kan sekarang kan sehat, benar nggak Bu Miko? Sekarang kan sehat kan? Tadi yang tanya Bu Miko kan? Iya Pak, betul. Sekarang ini kan sehat kan? Iya. Misalkan namanya siapa? Jason gitu. Namanya Mawar. Ya. Mbak Mawar sehat ya sekarang ya? Mau sehat seterusnya nggak Bu Mawar? Ya, pertanyaan gampang Bu Miko. Saya punya member nih Bu, ya. Secara keuangan nggak ada masalah, finansial nggak ada masalah. Rumahnya 1 gang itu punya dia semua, mobilnya ada 12, ya. Di dalam rumahnya ada kolam renang, ya. Minum suplemen, ya dia beli yang punya Jepang itu, ya. Terus olahraga Pak Bowo, olahraga, makan pasti bergizi lah, ya. Ada pembantu di rumahnya, ya, beli muk saking aja dibagi-bagi orang, sekali beli muk saking 800.000 1 paket dibagi-bagi orang, ya. Terus ibunya ini olahraganya pagi berenang, sorenya senam, ya. Terus satu keluarga ini medical check up, ya minimal 2-3 bulan sekali medical check up-nya di Pondok Indah, ya Bu Miko. Harusnya terjamin dong kesehatannya kan, ya kan, benar kan? Betul. Oke, nah sekarang teman-teman apa yang terjadi? Waktu medical check up terakhir, ya, dia MRI. Gejalanya simple, tangannya kesemutan. Cuma dia udah terapi kesana kesini nggak sembuh, teman-teman. Ya. Nah, akhirnya kan waktu terapi sekalian dia pikir, ya udah coba dicek itunya, karena udah terapi kemana-mana kan nggak sembuh kan. Nah, terus waktu itu sini ada item-item nih Bu. Nah, dokternya bilang, Bu, ini kelihatannya mesti ketemu dokter tulang deh, ya kan? Untuk dites lebih lanjut apa gitu ya. Nah, ketemu deh dokter tulang. Dokter tulangnya itu
Kelapa Gading itu dokternya waiting listnya banyak, hari di telepon minta private, nggak peduli biayanya, disamperin ke rumahnya, ya dicek sama dokter, Bu ini kanker sumsum tulang. Bu Mawar nggak mau kan kayak gitu, Bu. Kita berharap sehat terus kan. Nah, pertanyaannya, Bu, gimana caranya Ibu jaga sehat? Kayak Ibu yang tadi, Ibu jaga makanan, boleh Bu, nggak apa-apa, baik. Itu salah satu menjaga kesehatan. Ibu rajin olahraga kan, rajin nge-gym, saya lihat oke, nggak masalah Bu. Terus Ibu rutin medical check up, saya lihat ada datanya, bagus sekali. Pertanyaannya, ini cukup nggak Bu? Bu, Ibu bisa menjaga radikal bebas yang ditimbulkan dari tubuh Ibu sendiri? Ibu tinggal di Jakarta, Ibu bisa tahu setiap hari apa yang dihirup, polusi masuk, Ibu tahu. Ibu tahu di mana lokasi yang ada bakterinya, virusnya lagi banyak, Ibu bisa menghindar. Kita nggak pernah tahu, Bu. Bagaimana caranya kita menghindari itu? Bagaimana kalau ada teman yang bisa bantu Ibu? Ada satu produk yang bisa diandalkan, yang bisa bantu Ibu, menemani Ibu setiap hari, menjaga Ibu jadi pengawal pribadi. Enak dong, Bu. Dan ini ada hasil jurnal medisnya, ada uji klinisnya, semuanya lengkap. Nah, itu yang seru banget, Bu. Itu yang membuat kita bisa percaya 100% ke sini. Kenapa? Datanya lengkap, ada uji klinis, data medis juga ada, dan banyak dari teman-teman saya yang sekarang ini testimoni, itu masuk yang membuat saya makin percaya, Bu Mawar. Gitu. Oh, tahu nggak, Bu, lebih lanjut. Gitu, Bu Miko, kalau saya ngomong. Kenapa? Susah, Bu, mau jaga stres, kena polusi, setiap hari aja kita berangkat keluar masuk Jakarta, stres macetnya kayak gitu, Bu Miko. Pasti stres every day. Itu stres menghasilkan radikal bebas, kata Profesor Tere. Dan kalau itu tidak ditanganin, ya, itu radikal bebas yang keluar dari tubuh kita, itu ngancurin yang di dalam. Mulai jadi plak di pembuluh darah, ya kalau Anda masuk, kan pasti kita nggak bisa menghindari yang namanya kolesterol, dok. Karena tubuh kita juga perlu kolesterol. Tapi kalau kolesterol ini ketemu radikal bebas, kita jadi plak. Selesai. Terus kita nggak bisa menghindari gula terus, Don, karena kita juga perlu glukos untuk neuron-neuron kita di otak bisa menghasilkan listrik, gitu loh. Anda nggak minum gula terus, susah juga, teman. Anda perlu glukos untuk energi, ya, untuk itu. Anda perlu lemak juga, teman-teman. Ya, untuk membangun enzim itu perlu lemak, teman-teman, ya. Nggak bisa Anda menghindari itu terus. Nah, masalahnya itu kalau ketemu dengan radikal bebas jadi bahaya di tubuh kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu? Terus kita tahu nggak laju kerusakan sel kita dengan laju regenerasi sel kita mana lebih tinggi? Kalau kita bisa tahu alat ukurnya, Pak Bowo, saya tahu, Pak, regenerasi sel saya 90, kerusakan sel saya 30, ini mah udah pasti lebih lah. Ya kalau tahu, ya ngapain kita beli lebih lah? Masalahnya kita nggak tahu kerusakan sel kita berapa persen, laju regenerasi kita berapa persen. Minimal lah kalau 50-50 ya kita aman. Tapi kalau kita ternyata laju kerusakan sel kita 70 dan regenerasi sel kita karena kita tidak jaga cuma 30, berarti kan masalahnya Bu Mawar tunggu waktu. Tinggal bomnya meledak, Anda sakit. Nah, kalau sakitnya kanker, Bu, kayak teman saya itu, Ibu nggak bisa mundur lagi loh. Aku saya ulang ya, maaf deh, saya ulang mundur 3 tahun yang lalu. Nggak bisa, Bu, kalau itu enak banget. Gitu, Bu Miko. Dia nggak bisa tahu kapan dia mau sakit. Yang ada adalah dalam kondisi sedang tidak sakit. Hampir sakit. Tinggal kapan meledaknya kita nggak pernah tahu. Nah, itu yang kita mau jaga, itu proses metabolisme ini kita mau jaga dengan bantuan ini. Jadi ini adalah support system kita, tools kita untuk membantu tubuh kita menjadi partner tubuh kita, menjaga metabolisme kita itu. Kenapa? Karena alam kita udah rusak, cara makan kita, pola hidup kita sudah rusak. Kalau Anda bisa hidup seperti zaman nenek moyang kita, tinggalnya di hutan, nggak stres, makanan tersedia, tinggal berburu, ya, cocok tanam, ketela tinggal nyabut, gitu ya, nggak ada pestisida, nggak ada segala macam, polusi kagak ada. Anda sehat, teman-teman, ngapain juga beli 3 pilar zaman-zaman kaki itu, nggak ada yang produksi juga. Itu teman-teman paham nggak? Nah, jadi ini alat bantu kita.
Kayak Anda sekarang kan nggak mungkin kayak dulu jalan kaki. Kenapa? Ada mobil, teman. Alat mobil itu ada kebutuhan pokok, alat bantu Anda untuk membantu Anda transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Siapa di sini yang bilang saya nggak butuh mode, Pak, saya mau jalan aja dari Surabaya ke Jakarta? Ya monggo, nggak ada masalah. Cuma kan lama banget, terus Anda mau nyampainya berapa hari? Udah keburu teman Anda tinggal. Gitu Bu Miko. Jadi itu penjelasan menurut saya masuk akal kalau orang jelasin gini ke saya. Iya, gue butuh ya. Sekarang gue nggak bisa. Makan aja gue di luar semua. Terus minyaknya gorengnya berapa lama juga nggak tahu. Kemarin Bu, saya makan nasi uduk sama Yudit ya. Begitu saya lewat tempat penggorengannya, aduh Tuhan, itu hitam banget minyaknya. Tapi ayamnya enak. Kering banget. Jadi kita pulang tuh sambil tadi kita makan apa ya, ayamnya diapain tuh sampai minyaknya sehitam gitu. Namanya ayam oli Bu, itu kalau di Bandung terkenal banget ayam oli. Ayam oli. Kayak oli. Bener Bu, kayak oli minyaknya. Tapi yang ngantri, ya Allah. Saya dikirim adik saya, oh, gue nek Bandung tak traktir iki, oh. Begitu diliatin penggorengannya ya, dia ketawa nyengir-nyengir. Itu di Bandung namanya ayam oli. Terkenal banget. Jadi minyaknya kayak oli, tapi ayamnya enak banget. Ya terserah lah, tinggal enak apa sehat ya, gitu aja. Jadi kita nggak bisa jaga teman-teman, tinggal milih aja. Ada mau sehat sekarang tapi nanti sakit parah, apa kita jaga dari sekarang, kita sehat sampai umur 80, 85, 90, puji Tuhan dikasih umur panjang dan kita sehat. Makanya judulnya sehat dan umur panjang. Itu teman-teman ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Ada sehat, ada tahu bagaimana menjaga tubuh Anda dengan baik. Dan sekarang ini mau nggak mau kita butuh tools, kita butuh alat untuk menjaga itu di dalam tubuh kita. Nah ini yang kita praktekkan, kita sehat dulu, habis itu kita mulai ngomong ke orang, ini loh badan toksik ternyata, gitu. Ini hasil gua cek semuanya bagus gitu loh. Gitu Bu. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Thank you Pak Bowo. Ya sama-sama. Paham ya teman-teman ya? Semoga teman-teman paham. Jadi pertama teman-teman belajar cara jelasin orang, terus juga teman-teman belajar, oh berarti gue perlu sehat. Cara sehat tuh ternyata simpel kayak gitu ya. Itu aja. Ya. Dan kalau misalkan secara budget teman-teman, Pak Bu saya nggak bisa kalau minum di mobil sehari 2, ya udah 1 dulu nggak apa-apa. Tapi Anda asupan nutrisinya juga yang lain dijaga, makanan udah mulai milih-milih lah teman-teman ya. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari ayam oli terus. Itu radikal bebasnya banyak banget, ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya mulai jaga olahraga. Saya juga dipaksa ini sama Pak Erol nggak ada ya. Olahraga Bowo bagus banget gitu loh. Supaya fisik kita bugar. Kalau fisik kita bugar, metabolisme juga lebih lancar. Dan produk-produk ini kerjanya juga lebih bagus di tempat yang orangnya tuh stamina-nya terjaga gitu teman-teman. Ya, Anda nggak lemes, nggak loyo gitu loh. Oke? Nah, dari kita sehat, orang-orang akan lihat, Bu Haimina gila, bugar banget, jalan kenceng. Orang kan, ibu sehat banget, gimana sih cara jaga kesehatannya? Bu Miko, mukanya glowing banget, badan kok fit banget, gimana nih caranya? Ya udah, Anda tinggal sharing, teman-teman. Ya, nah itu yang kita harapkan, teman-teman glowing, teman-teman sehat, teman-teman bugar. Nah, terakhir nanti kantong Anda tebal, ya Anda bisa berbagi dengan banyak orang lebih banyak. Ya, itu yang kita harapkan teman dari komunitas ini, gitu. Jadi bukan ngajarin teman-teman jualan, nggak ada sama sekali. Ya kita cuma testimoni, kita mau sharing informasi yang semoga bisa membantu rekan-rekan yang lain, itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada lagi? Cukup dari Bu Hermina, Bu Her. Untuk kondisi suami Bu Her. Ada yang mau testimoni mungkin selama ini pakai produk? Ya, testimoni aja coba pakai produk. Soalnya grup Jazz biar bisa dibantu nih. Masih banyak ketinggalan jauh mereka. Iya, sangat jauh banget. Coba teman-teman yang mau testimoni siapa nih? Ada yang mau testimoni? Ya Pak Bowo, mungkin saya sebentar. Yes, ayo Bu, hajar. Ya untuk sementara ini yang kemarin-kemarin kan mungkin karena minum 3 pilar itu,
Kan kemarin sempat suami agak kurang fit. Nah, setelah saya kasih untuk cuci perutnya Pisilium khas, nah itu kan ke belakangnya tuh lancar. Nah, jadi sekarang itu dia jalan badannya tuh ringan banget. Aduh, gitu Pak. Tuhan. Yes. Nah, karena dia ke belakangnya bagus gitu Pak. Yes. Jadi sekarang saya masih terusin dulu untuk minum itu Pisilium khas dulu. Mungkin bermasalahnya juga di perut. Ya, mantap. Ya mungkin itu aja Pak Bowo. Ya, terima kasih Bu Her. Ada lagi yang lain teman-teman yang mau berbagi? Ya, udah minum 3 pilar coba. Jelas nggak Pak Bowo? Ya, jelas. Oke, saya izin sharing aja Bapak Ibu. Ya, silakan. Saya dikenalin Atomi ini waktu itu dari teman member di grup sebelah. Nah, waktu itu kan saya masih ngikut-ngikut tuh. Nah, waktu itu kan masih beberapa tahun yang lalu ya Pak Bowo ya. Saya itu mengalami rasa ketakutan gitu kan, karena saya usia udah di atas 40 gitu kan, ketakutan tuh banyak banget gitu kan. Ada masalah kewanitaan, takut nggak hamil atau dan sebagainya gitu kan, walaupun saya belum menopause gitu kan. Nah, akhirnya saya juga mengalami keputihan yang berpanjangan. Saya udah coba beberapa herbal itu sangat herbal lokal ya, sangat tidak membantu sama sekali. Dan saya juga udah coba ke dokter gitu kan, coba ke dokter juga tidak membantu gitu kan. Nah, akhirnya saya kenal nih namanya 3 pilar tuh, waktu itu sering ngikutin Zoom. Saya itu yang Bu Bea yang nge-push itu, yang Bu Bea nge-push itu, akhirnya saya harus coba gitu kan. Nah, akhirnya setelah saya coba nih, puji Tuhan, saya tuh bener-bener ngerasa puas banget pokoknya. Keputihan saya itu juga hilang gitu kan, dibantu dengan kemarin itu Aidam ya Bu Judit ya, dibantu dengan Aidam. Nah, ini bener-bener sangat puas sampai sekarang. Makanya saya kalau teman-teman lagi ngalamin hal-hal seperti itu, saya cerita gitu kan. Tapi teman-teman tuh belum ada ketertarikan untuk membelinya gitu kan. Tapi saya nggak berhenti untuk menceritakan apa yang sudah saya alamin, kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Dan sampai sekarang saya juga masih konsumsi. Dan ini kemarin saya juga sempat cerita terkait dengan 3 pilar pada teman saya yang ayahnya itu batuk berkepanjangan, dan kemarin dibilang katanya gejala jantung gitu kan. Nah, tapi tar dulu deh Kak gitu. Nanti Pak Nyoto juga reminder, Mbak Lili gimana, mau dilanjut nggak nih? Tunggu Pak, orangnya lagi kesulitan, aku bilang kayak gitu. Nah, ini benar-benar yang saya ngerasa kepuasan itu yaitu Bu Judit, Pak Bowo, 3 pilar itu gitu loh. Nah, waktu itu saya juga, karena saya ketakutan itu kan, saya juga sempat ada vaksin untuk kanker rahim juga Pak Judit dan Bu Judit itu juga. Nah, makanya saya ngerasa sekarang tuh kepuasan yang tidak terkatakan dengan adanya 3 pilar itu. Terima kasih, itu aja yang saya bisa sharing. Yes, puji Tuhan, ya sembuh. Bu Lilik ini ngomong-ngomong di Hong Kong loh teman-teman. Iya. Iya, sebenarnya teman-teman di Hong Kong juga banyak hal mengalami. Cuma maaf kata, saya bukan mengeneralisir ya, mereka tuh masih kurang membuka mindsetnya terkait dengan kesehatan. Awareness-nya masih kurang, Bu, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan sih Bu. Nanti atur aja, kalau mau 3-way call ya atau Zoom, kabarin aja, nanti kita bantu. Bu Lili, tenang aja. Siap. Terima kasih Pak Bowo. Ya, Oke, teman-teman. Nah, ada pertanyaan lain, teman-teman? Kita udah hampir jam 10. Nggak kerasa. Pak Bowo, aku mau tanya nih, kalau kita konsumsi Pisilium khas sebagai istilahnya cuci perut, apa itu harus disertai dengan probiotik? Bu Aneka ya? Iya. Oke Bu, jadi gini. Jadi Pisilium khas itu fungsinya ya,
dia membantu usus ibu supaya dia belajar nggak malas. Peristaltik usus, Ya, peristaltik. ususnya itu belajar untuk bisa, usus itu nggak bisa dikontrol dari otak, Bu. Ya, dia geraknya ototnya kayak otot jantung, itu kita nggak bisa kontrol. Jadi kita harus diajarin, dilatih untuk bisa gerak peristatiknya ini bergerak, memencet, harus ada reaksi yang memicu itu ya supaya dia bergerak. Nah, Psyllium Huas ini bentuknya itu nanti kalau dia masuk ke perut ibu dia akan mengembang masuk, ya dia menyeret kotoran di samping usus itu, ya. Karena kalau ini kita dibersihkan, yang ngembang didorong dengan gerak peristaltik tadi. Jadi kayak pompa gitu. Nah ini membantu mendorong barang-barang yang ada di usus itu cuma dipentas sini gitu, Bu, sambil kedorong-dorong kebuang ke anus. Nah gitu, Bu, ya. Nah ini sambil didorong ini dia sambil membersihkan dinding usus ibu-ibu nih. Nih sampai ke kolon, sampai ke anus, buang gitu, teman. Ya. Nah, minumnya nggak usah tiap hari, bisa 3-4 hari sekali ya. Terus kalau waktu minum Psyllium Huas, usahakan bisa minum air putih banyak, teman-teman, supaya dia bisa didorong terus gitu ya. Supaya Anda jadinya malah sembelit nanti kalau Anda jarang minum ya. Nah, probiotik buat apa, Pak? Beda kerjanya. Kalau itu di usus itu, kalau probiotik ini di lambung, di pencernaan. Fungsi bakteri-bakteri ini adalah membantu mendigest, membantu mencerna makanan yang masuk, termasuk membantu membuang logam-logam berat dari makanan Anda dan segala macam, teman. Ya, di dalam usus Anda itu ada bakterinya, termasuk ada bakteri jahat loh, teman. Ada tetanus segala macam loh di dalam perut Anda itu. Jadi kalau sampai tetanusnya masuk, usus Anda bocor masuk, ada kena tetanus walaupun Anda nggak luka nginjak kotoran kuda, kan dari kecil diajarin kalau nginjak kotoran kuda bisa kena tetanus kan. Bukan, di perut Anda pun ada tetanus. Jadi kalau sampai dia pecah masuk ke dalam usus Anda kena tetanus. Dan itu bisa levelnya macam-macam. Jadi itu yang perlu kita jaga dengan bakteri baik yang tadi kita konsumsi ya. Apalagi kalau lambung ada masalah ya, makanya kan asam lambung itu bisa mematikan semua kan. Dan hanya bakteri-bakteri tertentu yang bisa hidup di situ. Nah ini yang kita perlu jaga. Apalagi kalau Anda rajin konsumsi obat anti mah gitu ya. Wah itu juga membunuh bakteri-bakteri baik Anda loh. Jadi itu yang kita mau jaga. Jumlah bakteri baik ini yang akan membantu mendigest makanan Anda lebih bagus lagi, mencerna, menghasilkan listrik di dalam situ ya. Terus racun-racun ya, terus logam-logam berat yang Anda mungkin nggak sadar ikut konsumsi waktu Anda masak. Anda kalau masak pakai yang teflon itu Anda sadar atau enggak, itu teflonnya bisa masuk juga ke makanan, lari ke perut Anda. Itu yang membuang siapa, teman-teman? Itu jadi kanker, teman-teman, kalau Anda nggak bisa buang, teman-teman ya. Perhatian, makanya makanan itu, terus Anda kalau makan di luar, wajannya itu ada logamnya loh, itu kan logam. Ada cat, apalagi kalau dia pakai wajahnya jelek, pakai catnya terus digoreng, pasti masuk ke makanan Anda. Dan itu racun yang Anda konsumsi, teman-teman. Ya. Nah, itu dibunuh, maksud dibunuh. Yang membuang itu bakteri tadi, teman-teman, yang fungsinya membuang zat-zat seperti itu untuk bisa dicerna terus dibuang, gitu, teman. Ya paham ya? Nah itu kerjanya, teman. Nah ini yang kita perlu jaga, ekosistem ini. Banyak orang nggak mikir bahwa aduh penyakit jantung ini bukan, pencernaan Anda juga penting. Kalau pencernaan Anda masalah, semuanya bisa masalah tiba-tiba, teman-teman. Ya, Anda ususnya radang aja, bolong itu udah bakteri masuk ke sana kemana-mana, Anda kenanya bisa macam-macam kok. Kayak tadi bisa lihat malaikat segala loh Anda. Anda larinya ke psikiater. Waduh salah, kata dokter itu. Aduh salah dokter ini. Jadi Anda malah dikasih obat antidepresan ya, kapan nih nggak sembuh, lama-lama bisa dimasukin rumah sakit jiwa, dipikir gila, teman-teman. Padahal Anda cuma radang usus. Pak Bowo, probiotik itu perlu diminum setiap hari atau bagaimana? Enggak, Bu, enggak perlu tiap hari. Mungkin 2-3 hari sekali ya, gitu. Untuk menjaga aja ekosistem di dalam pencernaan Anda bagus, gitu aja. Oh, ya. Gitu. Sama dengan Psyllium Huas ya, enggak perlu tiap hari ya. Ya. Fanzem juga, Fanzem itu isinya enzim-enzim. Itu juga
Anda tidak perlu minum setiap hari. Misalkan Bu Aneka lagi mau pesta, aduh gue makan banyak banget nih Pak Bo. Ya udah sambil makan, di tengah-tengah Anda masukin panzem supaya bisa dicerna, dibuang lebih cepat gitu loh. Oh gitu. Oke. Ya paham ya. Terus ada lagi, pestanya kari semua, gulai semua, makanannya enak semua. Sate kambing banyak, Anda makan proteinnya banyak banget dari itu. Nah, protein itu susah dicerna, teman. Ya, Anda perlu enzim banyak. Nah, daripada Anda ngerogotin enzim Anda yang sudah susah, tinggal sedikit-sedikit udah kasih aja Fanzem ya, supaya proteinnya dicerna. Anda lagi praktik nih. Makan Nah, kalau kayak gitu Fanzemnya mesti 2 tuh kalau banyak banget. Ya, makan daging kambing guling, Anda ngabisin setengahnya sendiri. Nah, udah itu isi aja pakai Fanzem, teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini tuh alat bantu untuk kita. Kalau Anda tahu fungsinya, Anda tahu menggunakan alat bantu itu dengan baik, sehingga tubuh Anda lebih terprotek, teman-teman. Jadi kita mestinya mau memprotek tubuh kita supaya tidak terbeban berat dengan pola dan gaya hidup kita yang ngawur, gitu loh teman-teman. Ya, paham ya teman-teman ya? Tambahan tadi Bu Ninik nanya, kalau saya Bu psyllium khas saya minumnya pagi karena itu kan kita butuh asupan air banyak. Jadi sepanjang hari kita masih bisa memenuhi asupan air. Karena kalau airnya kurang malah jadi konstipasi, nanti kita malah jadi susah BAB ya. Nah, kalau probiotik saya minumnya malam hari. Ya, besok paginya tuh udah enak juga gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih Bu Yudit. Ya. Judit, apakah psyllium khas boleh diminum barengan dengan pome? Iya, nggak masalah teman-teman. Nggak masalah ya? Kalau aku sih kalau bisa bebas, kan kita psyllium kan nggak selalu diminum kan, jadi sesekali aja. Kalau aku sih logikanya nggak tahu nih benar apa salah ya, cuman kalau menurut aku sih itu kan fungsinya ngebuang semua kan, kayak ikan sapu-sapu semua yang ada di dinding usus kita. Nah, jadi sebaiknya sih yang penting-penting buat tubuh kita udah beresin dulu biar dia sudah bisa. Jadi pagi-pagi sekali tuh hemohim pome itu udah beres, udah biar bisa terserap ke seluruh melalui darah kita kan, ke seluruh tubuh. Nah, abis itu baru deh lakukan pembuangan dengan si psyllium gitu. Kalau bisa jalan pikiranku begitu gitu. Dijeda. Iya, dijeda aja. Sampai kan itu masanya 30 menit setelah makan, abis itu setengah jam 15-20 menit makan pome. Ya, kalau ginseng kan sepanjang hari nggak masalah. Gitu. Oh ya, satu lagi Bu. Pak Bo, ada yang ngomong, kalau orang itu biasanya kalau dia makan air kelapa, dia gak berani minum 3 pilar, karena pada saat minum itu nanti akan kebuang semua. Apakah benar? Enggak lah. Hah? Enggak. Karena kan air kelapa kan kita tahu kan dia untuk menetralisasi racun gitu. Emang dia minum air kelapanya buat gantiin air putih? Enggak juga sih. Ya udah jangan minum lah. Ya udah kalau udah tahu ya jangan diminum lah, kan dia minum air putih kan. Air kelapa kan kalau lagi pingin aja dicampur gitu kan, nggak masalah. Masa gue minum air kelapa terus dia minum hemohim, ya udahlah nggak usah lah. Kalau lagi minum kelapa aja. Kalau udah tahu bakal terjadi reaksi kimia, tapi kan kita belum pernah buktikan reaksi kimianya berlangsung kan waktu dia minum hemohim kan. Itu aja kan secara logikanya kayak gitu. Ya udah, karena kita ajarinya minumnya pagi sebelum makan perut kosong, dan kita anjurkan memasukinya kan karbohidrat, ya kan, supaya terjadi fermentasi dengan baik. Jadi itu dipakai sebagai kendaraan untuk hemohim masuk ke dalam darah, ya kan. Habis itu dimasukin pome. Nah, itu yang kita anjurkan. Kalau bisa minumnya sekalian pakai ginseng diencerin. Kan dari tadi disebutkan pakai air kelapa. Nah, kalau bapaknya mau minum air kelapa siang aja udah. Pagi panas-panas terik, udah minum air kelapa muda sama kelapa mudanya sekalian. Kalau bisa kopior kasih duren, biasanya saya dung sari. Nah, itu enak. Jangan bahaya itu duren. Udah gitu aja. Udah teman-teman jangan aneh-aneh lah. Itu aja. Jadi semuanya kalau malam satu lagi ya. Kalau malam itu hemohim sama pome boleh nggak langsung digabungin atau mesti selisih lagi, Pak? Bagusnya. Sama caranya, sama. Jadi gini teman-teman ya. Cara seperti itu
untuk membantu meningkatkan efektivitas dari produk tadi. Kalau ditanya minumnya barengan boleh nggak, ya boleh, ya kan? Nggak ada yang larang, nggak ada tulisan di kotak hemoin sama itu jadi larang minum berbarengan dengan pome dan lain, nggak ada. Cuman efektivitasnya kurang. Kan dicerna itu dicampur kan teman-teman, ya. Jadi sebenarnya waktu hemoin masuk itu dia menyiapkan lambung Anda, mukosa Anda disiapkan, bakteri baiknya disiapkan supaya waktu makanan masuk bisa dicerna dengan baik. Ya sekalian kalau Anda punya masalah lambung itu bisa diberesin sama hemohim. Kalau Anda baca PubMed teman-teman, itu luka lambung dan masalah lambung itu ya, itu diberesin loh. Termasuk lambung Anda berdarah loh teman-teman. Itu bisa dibantu teman-teman. Ada di PubMed, Anda bisa baca deh. Jadi itu uji cobanya ya. Tikusnya itu lambungnya ditetesin pakai HCl. Anda tahu HCl? Air keras. Anda tahu air keras nggak? Itu kalau disiramkan ke kulit Anda langsung kebakar loh, melonyot kulitnya teman-teman. Nah itu lambung tikus ditetesin pakai itu ya. Terus dikasih hemoin teman. Itu lesi pendarahannya nggak terjadi dan lukanya cepat sembuh. Nah bayangin teman-teman, itu yang akan terjadi dengan lambung kita. Makanya ada dianjurkan waktu minum lambung Anda itu minum hemoin dianjurkan dalam perut kosong. Kenapa? Karena itu membantu membereskan masalah Anda punya mah. Ya teman-teman, supaya lambung Anda kalau ada masalah, biasanya lambungnya luka atau apa, itu bisa dibantu, bisa disembuhkan ya. Nah, biarin dia kerja dulu setengah jam, habis itu masukin untuk dicerna, masukin karbohidrat gitu loh teman-teman maksudnya. Nah, pomenya setengah 15 menit setelah karbohidrat masuk supaya prosesnya nggak terlalu lama. Kalau Anda masuknya bareng sama hemoin, dia ikut diproses sama hemoin lebih dulu, itu mungkin efektivitasnya pomenya berkurang gitu loh, keburu dianturin sama asam lambung sekalian gitu loh. Kira-kira gitu sih nalarnya waktu Pak Tommy ngomong kenapa minum kayak gitu, supaya pomenya lebih banyak yang keserap. Ya, logika saya gitu. Jadi biar ini difermentasi dulu, udah setengah jadi, terus dimasukin pome. Jadi pomenya itu kan sudah tinggal diambil sama perut Anda, teman-teman. Jadi udah ready, tinggal diambil. Jadi prosesnya nggak terlalu lama lagi gitu. Kira-kira kayak gitu teman. Sehingga efektivitasnya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan dengan cara penelitiannya Pak Tommy yang sudah sekian tahun belajar di herbal gitu loh. Ya, paham ya teman-teman? Ya, Pak jadi Bos, ini saya mau nanya lagi. Oh iya silakan Bu. Siapa nih? Mohon maaf, Bu Hermina. Ya Bu Hermina. Kalau kasus saraf terjepit itu kita harus sarankan mereka minum apa kira-kira? Ya tiga pilar. Jadi tiga pilar. Ya tetap semuanya 3 pilar. Nah kenapa? Karena dia melancarkan peredaran darah. Ya. Darahnya yang tadinya kental karena banyak penumpang gelapnya tadi mulai dipinggirin ya. Karena dia dipinggirin, dia bisa melancarkan pembuluh darah juga, dan dia bisa lari ke pembuluh-pembuluh darah yang lebih kecil termasuk syaraf. Jadi kalau syaraf ini diari oleh darah ya, dia kan jadi lebih lentur gitu loh. Jadi itu yang membuat dia lebih keren tuh Pak. Gitu. Ya teman-teman ya. Nah itu makanya ada kayak Pak Sukmana kan saraf kejepitnya terbantu gitu loh. Karena tubuhnya lebih metabolisme lebih bagus ya, darahnya lebih nggak kental, lebih encer ya kan. Jantungnya juga bisa kerja dengan lebih baik. Terus apalagi kalau Anda jaga kebugaran, metabolismenya lebih cepat berfungsinya, sehingga puji Tuhan tubuh Anda lebih bagus. Itu yang membantu teman-teman. Ya secara logiknya gitu. Dan ada regenerasi sel juga di sana. Sehingga orang-orang kayak teman saya Pak Ali itu yang matanya yang orang glaukoma, yang sel saraf optiknya sudah mati, itu bisa ditembusin, dibangun ulang. Terjadi regenerasi sel di pembuluh darah di mata yang ke retina. Nah itu yang terjadi teman-teman. Nah itu juga akan terjadi di saraf di seluruh tubuh. Memang perlu waktu, tapi itu terjadi di seluruh tubuh kita. Proses metabolisme perbaikan ini terjadi di seluruh tubuh kita teman-teman. Itu yang terjadi waktu hemoin masuk. Sehingga yang dibetulin itu tadi holistik keseluruhan tubuh kita. Memang perlu waktu, tapi itu terjadi. Makanya yang tadi saya berani garansi ke teman-teman adalah bahwa kalau hemoin masuk ke tubuh teman-teman, dia kerja. Pasti kerja. Maka terjadi proses inflamasi. Oke, terima kasih Pak Bowo. Ya, itu ya teman-teman ya, paham ya. Jadi ini gampang kok dipahami.
Jadi sebenarnya simple ya. Oke ya, yang saya harapkan dari malam ini ya, goalnya, resultnya adalah teman-teman bisa menjelaskan, nggak usah sampai pinter banget, pokoknya sederhana aja dari halaman 1, halaman 2 apa, halaman 3 apa yang disampaikan, halaman keempat apa, nanti lama-lama dengan Anda rajin juga baca PubMed itu langsung Anda bisa translate loh teman. Jadi ada ketik PubMed, muncul PubMed-nya, kemudian ada search, misalkan Angelica Gigas, terus jurnal berapa yang Anda ingin baca, terus di kanan pada titik 3 ya, ada kalau titik 3 terutama Android ya, kalau iPhone saya nggak ngerti ya, titik 3 terus di bawah ada tulisan translate, Anda translate langsung bahasa Indonesia, nah Anda baca, oh kanker ini bisa, oh ini bisa gitu ya, paham ya. Nah Anda baca kalau lagi nganggur misalnya, oh ini bisa buat kanker ini, oh ini bisa buat, nah lama-lama Anda tambah pede kayak saya. Kenapa? Ternyata produk ini dahsyat. Hari ini teman-teman tahu baca, hari ini saya baca ya bahwa Pioneer itu sudah dipakai di lebih dari 1.000 rumah sakit di Cina loh teman. Pioneer Lactivora ya, Anda kalau ketemu saya nanti di ODS saya tunjukin teman-teman. Pioneer Lactivora, saya sudah tunjukin ke Jessica tuh. Pioneer Lactivora sudah dipakai di 1.000 rumah sakit di Cina untuk menyembuhkan lupus, rheumatoid arthritis, sama AIDS teman-teman. Jadi tanah itu salah satu ingredient yang ada di Hemohim teman-teman. Sekeren itu produk kita. Jadi kita ini sebenarnya menguasai market teman-teman. Kalau Anda bisa menyampaikan presentasinya dengan bagus, simple, sederhana, dan mudah dimengerti oleh teman Anda. Itu aja ya. Dan kalau mereka masuk akal, Bu Hermina, oke deh, ini saya mau, berapa harganya, ya udah gitu, udah makan, dosisnya gimana Bu Hermina? Simpel, sesimpel itu teman. Nah ini perlu latihan memang ya. Jadi jangan Anda pikir ikut Zoom sekali terus, saya udah bisa gitu. Saya kalau bisa transfer, saya transfer deh. Nah, cuman Anda perlu latihan 1 kali, 2 kali, lama-lama bisa. Saya yakin teman-teman pasti lebih pintar dari saya nanti. Ya, oke, teman-teman ya. Nah, ini Zoom tentang presentasi 3 pilar. Teman-teman perlu latihan, ya pasti nggak sekali bisa. Nah, next Zoom, teman-teman ya, saya akan ajarin cara Anda mengundang dengan konten yang ada di Telegram. Ya, nah mulai hari ini teman-teman yang mau join Telegram, tolong dampingi ke Jessica. Telegramnya apa, nomornya berapa, supaya saya bisa add. Ya, nanti teman-teman saya masukin ke Telegram. Di situ isinya konten-konten yang sudah dibuat oleh Pak Liman. Ya, tolong jangan dibagikan ke grup orang lain. Teman-teman saya buat apa? Bagi-bagi. Yang ada prospek Anda yang bagus-bagus diambilin sama mereka loh. Buat apa dibagi-bagi? Mending Anda latihan cara nyebarnya gimana. Nanti saya ajarin ya, supaya teman-teman bisa ngundang orang lebih jago. Habis itu ada presentasi seperti ini, closing ya. Nah, kemungkinan hari Jumat malam ya teman-teman seperti ini ya. Nanti saya ajarin cara ngundang ya. Anda siapin 25 nama deh ya. Terus sebelum itu japri ke Jessica ya, kalau grup saya tinggal japri ke Bu Yudit atau Pak Nyoto atau Bultan ya. Nomor Telegramnya berapa ya, nanti saya add satu-satu supaya teman-teman masuk. Nah nanti hari Jumat teman-teman udah download semua Telegram ya, udah download dulu Telegramnya, saya add, teman-teman udah siap dengan videonya. Nanti kita langsung praktek supaya teman-teman bisa. Ini kalau teman-teman jago, teman-teman aduh top, Anda bisa jadi SM dengan cepat ya. Siapin ya Telegramnya, siapin. Nanti teman-teman saya add ya. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman ya. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat ya. Terima kasih Pak Bowo. Terima kasih Pak Bowo. Terima kasih Pak Bowo. Terima kasih. Thank you. God bless. Thank you Bu Yudit. Ya. Makasih. Thank you.